Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 474. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka pun telah pergi ke bilik masing-masing. Esok pagi Agung Sedayu akan bangun pagi-pagi, kemudian pergi menemui Suandaru untuk mendapatkan beberapa keterangan tentang orang yang bernama Ki Ambara. Malam itu Agung Sedayu tidak dapat tidur terlalu lama. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun. Setelah selesai berbenah diri dan minum minuman hangat yang sudah disediakan oleh Sekar Mirah, maka Agung Sedayu pun segera pergi ke rumah Ki Gede untuk menemui Suandaru. Ternyata Suandaru yang masih sangat lemah itu sudah bangun. Pandan Wangi sudah duduk pula di bibir pembaringan setelah menyediakan minuman hangat bagi suaminya. Sekali-sekali terdengar Suandaru berdesah. Tubuhnya masih terasa nyeri di mana-mana. Ki Gede yang juga sudah bangun, mempersilahkan Agung Sedayu langsung pergi ke bilik Suandaru. Marilah, Kakang. Pandan Wangi mempersilahkan Agung Sedayu duduk di bibir pembaringan. Maaf, Pandan Wangi, berkata Agung Sedayu. Aku akan berbicara sedikit dengan Adi Suandaru tentang surat yang telah dikirimnya ke Mataram. Silahkan, Kakang, desis Pandan Wangi. Ia pun mengerti bahwa tidak sepantasnya ia ikut mendengarkannya. Karena itu, maka Pandan Wangi itu pun berkata, maaf, Kakang, aku akan pergi ke dapur sebentar. Silahkan. Silahkan, Pandan Wangi. Pandan Wangi pun kemudian telah meninggalkan bilik itu. Ia benar-benar pergi ke dapur untuk membuat minuman bagi Agung Sedayu. Demikian Pandan Wangi meninggalkan bilik itu, maka Agung Sedayu pun berkata, Adi Suandaru, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Mungkin keadaanmu masih terlalu lemah, tetapi kita harus mengambil langkah-langkah yang cepat. Apakah kita akan ke Mataram hari ini, Kakang? Bertanya Suandaru. Tidak. Ada persoalan lain yang ingin aku tanyakan kepadamu. Persoalan apa, Kakang? Aku minta kau siap mendengarkan pertanyaanku. Mungkin pertanyaanku tidak menyenangkan bagimu. Apalagi selagi kau dalam keadaan seperti ini. Tetapi kita dikejar waktu, Adi. Tentang apa, Kakang? Meskipun aku masih dalam keadaan seperti ini, tetapi aku siap mendengarkan. Betapapun pahitnya persoalan yang akan kau tanyakan, aku akan memberikan keterangan dengan jujur, apa yang aku ketahui. Kau kenal dengan Ki Ambara? Iya, Kakang, aku kenal. Bukankah aku pernah menceritakan, bahwa aku telah membeli beberapa ekor kuda dari Ki Ambara? Ia adalah seorang pedagang kuda yang tahu benar tentang watak dan sifat seekor kuda. Apakah hubunganmu dengan Ki Ambara sekedar dalam persoalan jual beli kuda? Maksud Kakang? Maaf, Adi Suandaru. Aku terpaksa menanyakan kepadamu, justru saat Pandan Wangi tidak ikut mendengarkannya. Siapakah perempuan muda yang cantik yang tinggal di rumah Ki Ambara? Kakang, suara Suandaru serasa tiba-tiba hilang. Semua itu tentu ada hubungannya dengan niat yang membakar jantungmu untuk menjadikan Sangkal Putung sebagai tanah perdikan. Wajah Suandaru menjadi tegang, namun Agung Sedayu segera berkata, kau harus membuka hatimu Suandaru, agar kau tidak terhimpit oleh beban perasaanmu. Jika kau tidak menyembunyikan sesuatu, maka dadamu justru akan terasa lapang. Dari mana Kakang mengetahuinya? Kita harus mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Siapa yang telah memberikan keterangan kepadaku, itu sama sekali tidak penting. Suandaru mengangguk kecil. Hampir tidak terdengar ia pun berdesis. Kau benar, Kakang. Ketahuilah, Adi. Ki Ambara adalah salah seorang pemimpin yang terpercaya dari mereka yang telah mengikat diri dalam satu gerombolan yang semula menyatakan diri untuk membangun kembali perguruan Kedung Jati. Kakang? Suandaru terkejut. Ki Ambara adalah kepercayaan Ki Sabalintang. Jadi, kau telah dijebaknya. Tetapi yang aku belum tahu hubungannya adalah perempuan cantik yang ada di rumah Ki Ambara. Tentu perempuan itulah yang telah diumpankan kepadamu. Mulutnya yang tersenyum manis itu pulalah yang telah menghembuskan racun di telingamu. Nampaknya Ki Ambara dan Ki Sabalintang telah mempelajari dengan baik pribadimu, antara lain kelemahanmu. Terasa debar jantung Suandaru itu menjadi semakin keras menghentak-hentak di dadanya. Sekilas dikenangnya kembali apa yang pernah dilakukannya di rumah Ki Ambara. Seakan-akan telah berdesing di telinganya bisikan-bisikan lembut yang diucapkan oleh Wiyati.
Kemudian Ki Ambara telah menghunjamkannya lebih dalam ke pusat jantungnya. Sangkal putung harus menjadi tanah perdikan, Suandaru memandang langit-langit biliknya. Nafasnya pun terasa semakin memburu oleh kegelisahan yang menghimpit. Terasa hangatnya nafas Wiyati di telinganya. Mantapnya dukungan Ki Ambara yang menyatakan kesiagaan beberapa padepokan untuk mendukung cita-citanya, menjadikan sangkal putung tanah perdikan, atau justru merebut Mataram dari tangan Panembahan Senapati yang sedang sakit. Tiba-tiba saja Suandaru itu pun berdesis. "Tolong aku, Kakang. Tolong, lepaskan aku dari belenggu ini." Suandaru. Agung Sedayu bergeser. "Ada apa?" Adalah di luar dugaan Agung Sedayu, Suandaru yang perkasa di medan pertempuran itu melelehkan air mata. Tanpa dapat menahan perasaannya, Suandaru itu menangis. "Tolong aku, Kakang." "Apa yang kau rasakan?" "Jebakan itu. Aku telah terjebak ke dalam pusaran lumpur yang ganas. Belum terlambat untuk meloncat keluar dari dalam jebakan itu, Adi." "Apa yang sebenarnya terjadi menurut penglihatanmu, Kakang?" "Seperti yang telah aku katakan, dan seperti yang kau katakan sendiri, kau telah dijebaknya. Ki Sabalintang yang mengetahui kegemaranmu dan sekaligus kelemahanmu, telah menugaskan Ki Ambara untuk menyentuh hatimu lewat kegemaranmu terhadap kuda yang baik, namun sekaligus menjeratmu pada kelemahanmu terhadap seorang perempuan cantik, muda, dan barangkali manja." "Kakang benar." Suandaru mengusap matanya. "Apakah Pandan Wangi mengetahuinya?" "Mudah-mudahan belum," desis Agung Sedayu. "Tolong aku, Kakang." "Adi Suandaru, katakan, apa saja yang pernah dijanjikan oleh perempuan itu atau oleh Ki Ambara kepadamu." Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menghentikan air matanya yang masih saja meleleh dari pelupuknya. Kemudian dicobanya pula untuk menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Baru kemudian Suandaru menceritakan pembicaraan-pembicaraannya dengan Ki Ambara dan gadis yang bernama Wiyati. Kesediaan Ki Ambara untuk mendukung sikapnya. Bahkan Ki Ambara sudah menjanjikan kekuatan yang besar untuk membantu sangkal putung dan tanah perdikan menoreh, menghimpit Mataram dari timur dan barat. Ternyata Suandaru berusaha untuk bersikap jujur. Semuanya diceritakannya kepada Agung Sedayu, sepanjang ingatannya. Agung Sedayu mendengarkannya dengan saksama. Dihubungkannya peristiwa-peristiwa sebelumnya, yang sedang berlaku, dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Ketika Suandaru selesai dengan ceritanya, maka Agung Sedayu pun mengangguk-angguk sambil berdesis. "Agaknya tidak jauh menyimpang dari dugaanku. Mata hatiku telah menjadi kabur, Kakang. Yang penting bagi Ki Ambara bukan pengakuan bagi sangkal putung sebagai tanah perdikan. Aku baru dapat melihatnya kemudian. Ki Ambara justru memperhitungkan bahwa permohonanmu akan ditolak. Dan itulah yang diharapkannya." "Alangkah dungunya aku," desis Suandaru. "Semalam baru aku dapat melihat dengan jelas bahwa aku telah terjebak. Tetapi belum terlambat, Adi. Surat permohonanku telah berada di Mataram. Kita akan datang untuk mencabutnya. Tetapi aku sempat menyinggung perasaan Ki Tumenggung Wirayuda dan barangkali Ki Patih Mandaraka. Jika keadaanmu sudah baik, kita akan menghadap. Namun jika kau sependapat, sebelum kau sendiri sempat bertemu dengan Ki Tumenggung, aku akan pergi mendahului, agar persoalanmu dibekukan dan suratmu tidak sampai jatuh ke tangan orang lain lagi," berkata Agung Sedayu. "Silahkan, Kakang. Aku pasrah. Apa yang baik menurut Kakang, tentu akan baik pula akibatnya. Selain itu, Adi Suandaru, bagaimana menurut pendapatmu, jika aku mengirimkan orang untuk menangkapnya? Siapa saja yang berada di rumah Ki Ambara?" Selain Ki Ambara dan Wiyati, ada beberapa orang pembantunya, yang terutama mengurusi kuda-kudanya serta kebunnya yang terhitung luas. Mungkin juga sawah dari ladangnya. Mereka tentu orang-orang pilihan yang ditempatkan oleh Ki Sabalintang di rumah itu. Namun kemudian dengan serta-merta Suandaru pun berkata, "Kakang, aku mohon Kakang memperhatikan kesediaan Ki Ambara untuk membantuku dengan mengerahkan kekuatan kewadagan. Agaknya janji itu bukan sekedar pernyataan Ki Ambara untuk mendorongku agar aku pergi ke Mataram segera, tetapi aku yakin bahwa Ki Ambara benar-benar mempersiapkan sebuah pasukan yang kuat. Jika ia tahu bahwa aku menyadari jebakan yang dibuatnya, mungkin mereka akan dapat mengambil sikap di luar dugaan kita." "Dendam?" bertanya Agung Sedayu. Suandaru mengangguk.
katanya. Mungkin Sangkal Putung akan dapat menjadi sasaran dendam itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Katanya. Jika demikian, sebaiknya bukan sekedar menangkap Ki Ambara dan perempuan cantik serta orang-orang yang ada di rumah Ki Ambara. Ya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tugas itu tidak dapat sekedar dibebankan kepada Ki Jayaraga dan Empu Wisanata. Tetapi jika Ki Ambara sudah menyiapkan sebuah pasukan, mereka harus dihadapi dengan pasukan pula. Karena itu, maka Ki Jayaraga dan Empu Wisanata harus bersabar. Diperlukan 2-3 hari untuk mengatur perlawanan menghadapi Ki Ambara yang kuat. Jika demikian, aku harus pergi sendiri, berkata Agung Sedayu. Kakang akan pergi kemana? Sangkal Putung. Tunggu besok pagi, Kakang. Aku tentu sudah dapat ikut bersama Kakang pergi ke Sangkal Putung. Keadaanmu masih terlalu lemah, Suandaru. Besok pun kau belum siap untuk pergi ke Sangkal Putung. Bukankah aku hanya akan duduk di atas punggung kuda? Tetapi luka-lukamu parah. Bukankah kita tidak tergesa-gesa di perjalanan? Ya. Tetapi kita akan melihat keadaanmu esok. Selain obat yang dioleskan pada luka-lukaku, aku mendapat obat yang harus aku minum dari seorang tabib yang sangat baik. Sebaiknya kita lihat saja esok. Kau jangan mempertaruhkan dirimu, karena tugas ini dapat diemban oleh orang lain. Suandaru tidak menjawab. Namun Agung Sedayu pun berkata, Sudahlah, Suandaru. Cukup untuk kali ini. Aku harus memberi keterangan kepada Ki Jayaraga dan Empu Wisanata, agar mereka sedikit menahan diri. Namun ketika kemudian Agung Sedayu keluar dari bilik Suandaru, Pandan Wangi telah menunggunya di luar dengan minuman hangat. Katanya, minum dahulu, Kakang. Agung Sedayu terpaksa duduk di ruang dalam bersama Ki Gede dan Pandan Wangi sejenak. Baru setelah meneguk minuman hangatnya, Agung Sedayu pun minta diri. Seperti yang dikatakan, Empu Wisanata pagi-pagi telah berada di rumah Agung Sedayu. Beberapa saat setelah Agung Sedayu berangkat ke rumah Ki Gede, maka Empu Wisanata dan Nyi Duani telah datang. Namun Agung Sedayu pun segera menjelaskan sesuai dengan keterangan Suandaru. Yang akan mereka hadapi bukan hanya Ki Ambara, seorang perempuan muda yang bernama Wiyati, serta beberapa orang di rumah Ki Ambara, tetapi mereka akan berhadapan dengan sebuah pasukan yang kuat. Tetapi pasukan itu tidak berada di Kajoran, berkata Ki Jayaraga. Mungkin Ki Jayaraga, Empu Wisanata, Nyi Duani dan Gelagah Putih dapat menangkap mereka. Tetapi pasukan yang besar itu akan luput dari tangan pasukan Mataram. Mereka akan menjadi api di dalam sekam, yang setiap saat akan dapat membakar seisi lumbung yang ada. Jadi, kita harus menjebak seluruh pasukan itu. Bagaimana kita akan dapat menjebak mereka? Kita pergunakan Adi Suandaru. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada kecewa ia pun berkata, apa boleh buat? Untuk kepentingan yang lebih besar, kami harus melepaskan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ikan yang lebih besar. Bukan hanya Ki Ambara, perempuan cantik yang bernama Wiyati itu, serta 1-2 orang yang berada di Kajoran. Mudah-mudahan. Namun untuk itu, aku pun akan pergi ke Sangkal Putung. Ki Jayaraga dan Empu Wisanata mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Empu Wisanata pun berkata, jadi kami masih harus menunggu lagi? Ya, Empu. Pada saatnya aku akan memberitahu. Jika benar Adi Suandaru besok dapat pergi ke Sangkal Putung, mungkin persoalannya akan lebih cepat kita selesaikan. Jika demikian, sebaiknya aku minta diri. Kenapa tergesa-gesa, Empu? Bukankah Empu dapat berada di sini sampai siang nanti, atau bahkan sampai sore nanti? Jika aku tidak pergi kemari mana, aku harus pergi ke sawah. Aku akan mengairi tanamanku yang baru tumbuh. Jika Empu pergi, tanahnya masih sedikit basah. Aku sudah berpesan kepada anak muda yang tinggal di sebelah. Jika aku tidak pulang esok, aku minta ia bersedia mengairi sawah itu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, nah, tinggallah Empu di sini. Aku pergi ke barak dan langsung ke Mataram. Ke Mataram? Membekukan surat Adi Suandaru, agar tidak menjalar kemana-mana. Ki Jayaraga dan Empu Wisanata itu pun mengangguk-angguk kecil. Agung Sedayu kemudian telah memberitahukan pula kepada Sekar Mirah, Nyi Duani dan Rara Wulan, bahwa Agung Sedayu akan pergi ke Mataram.
Aku akan pergi ke barak lebih dahulu, berkata Agung Sedayu. Hati-hatilah, Kakang, pesan Sekar Mirah. Agung Sedayu mengangguk. Katanya. Aku akan membawa 2 orang prajurit untuk kawan berbincang di jalan. Kakang tidak mengajak Gelagah Putih? Gelagah Putih? Biarlah ia belajar bergaul dengan orang-orang Mataram. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Biarlah aku mengajak Gelagah Putih bersamaku. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih telah bersiap. Jika ia harus pergi bersama Ki Jayaraga, Empu Isanata dan Nyi Duani, ia tinggal berangkat saja. Namun ternyata bahwa ia justru akan pergi bersama Agung Sedayu ke Mataram. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun telah melarikan kuda mereka menuju ke barak pasukan khusus. Namun mereka tidak lama berada di barak. Bersama 2 orang prajurit pilihan, maka mereka segera menempuh perjalanan ke Mataram. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih bukan orang asing di Mataram. Anak muda itu sudah dikenal dengan baik oleh Ki Tumenggung Wirayuda dan Ki Patih Mandaraka. Karena itu, maka ketika mereka sampai di rumah Ki Tumenggung Wirayuda, Gelagah Putih sama sekali tidak merasa canggung. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian diterima oleh Ki Tumenggung di Pringgitan. Baru saja aku pulang, berkata Ki Tumenggung. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun kemudian telah berbicara langsung pada persoalannya. Ia mempertanyakan surat Suandaru, apakah surat itu sudah sampai ke tangan orang lain lagi selain Ki Patih Mandaraka. Ki Tumenggung menggelengkan kepalanya. Katanya. Tidak, Ki Lurah. Ki Patih memang yakin bahwa Ki Lurah akan mengambil jalan terbaik. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan. Namun bagi Agung Sedayu, sikap Suandaru itu justru dapat memaksa Suandaru untuk mengurungkan niatnya, dan apalagi memaksakan kehendaknya. Ki Tumenggung Wirayuda itu pun tersenyum. Katanya kemudian, kita akan menghadap Ki Patih Mandaraka. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung Wirayuda, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah pergi ke Kepatihan, sementara 2 orang prajurit yang menyertai Ki Lurah tinggal di rumah Ki Tumenggung Wirayuda. Kedatangan mereka di rumah Ki Patih disambut dengan baik. Nampaknya Ki Patih memang baru akan beristirahat. Namun Ki Patih dengan senang hati menerima kedatangan mereka. Aku mendahului Adi Suandaru menghadap Ki Patih, berkata Agung Sedayu. Kenapa dengan Suandaru? Bertanya Ki Patih sambil tersenyum. Seperti yang diceritakan kepada Ki Tumenggung, maka Agung Sedayu pun telah menyampaikan pula kepada Ki Patih Mandaraka, apa yang kemarin terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Namun dengan demikian, aku dapat memaksa Adi Suandaru menarik kembali permohonannya, berkata Agung Sedayu. Memang sudah saatnya, Ki Lurah. Bahkan menurut pendapatku sudah agak terlambat. Ki Lurah terlalu memanjakan anggapan Suandaru tentang tingkat ilmu Ki Lurah. Jika saja Ki Lurah tidak terlambat, aku kira Suandaru tidak akan sampai pada langkah yang membingungkan itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, Ki Patih. Aku merasa. Tetapi aku kira langkah Adi Suandaru di bawah pengaruh seorang yang sangat licik. Ki Lurah memang tidak akan dapat tinggal diam. Aku yakin bahwa pasukan sebagaimana dikatakan oleh orang yang disebut Ki Ambara itu memang ada. Kekuatan itu tentu akan membayangi kekuatan yang akan disiapkan oleh Suandaru di Sangkal Putung. Aku juga berpendapat demikian, Ki Patih. Karena itu, maka kami sedang mencari jalan terbaik untuk memancing kekuatan itu keluar dari sarang mereka. Atau setidak-tidaknya kami dapat mengetahui sarang mereka. Ya. Apakah Ki Lurah sudah menemukan jalan itu? Kami akan coba memanfaatkan Adi Suandaru. Kembali permohonannya, berkata Agung Sedayu. Apakah Suandaru dapat dipercaya? Menurut pendapatku, Suandaru mulai melihat kenyataan tentang Ki Ambara dan seorang perempuan cantik yang diumpankan kepadanya. Syukurlah. Tetapi kau harus tetap sangat berhati-hati, Ki Lurah. Ya, Ki Patih. Kami mohon restu. Jika kau memerlukan bantuan kami, apapun yang kau perlukan, katakan saja kepadaku. Aku akan berusaha memenuhinya. Terima kasih, Ki Patih. Agung Sedayu membungkuk hormat. Ki Patih Mandaraka pun mengangguk-angguk pula. Katanya, Ki Lurah, persoalan permohonan Suandaru untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan, aku anggap sudah selesai. Meskipun Suandaru sendiri belum menyatakannya,
tetapi aku percaya kepada Ki Lurah, bahwa pada saatnya akan datang kemari untuk menyatakan sendiri. Aku harap dalam 2-3 hari ini, Ki Patih. Aku pun berharap bahwa Swandaru akan segera dapat kembali ke Sangkal Putung untuk menuntaskan persoalannya dengan Ki Ambara dan pasukannya. Jika hal itu tertunda terlalu lama, mungkin Ki Ambara sudah dapat mencium kegagalannya sehingga mengambil langkah lain. Setidak-tidaknya kami akan dapat kehilangan jejak pasukan yang disebut-sebut oleh Ki Ambara itu. Sementara kekuatan itu nyata ada, namun tersimpan, sehingga pada suatu saat akan dapat meledak. Baiklah. Aku percaya bahwa Ki Lurah akan dapat mengatasinya. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun kemudian minta diri. Hatinya sudah menjadi lapang, bahwa persoalan yang ditimbulkan oleh Swandaru di Mataram sudah dapat dibekukan sebelum menjalar kemana-mana. Jika beberapa orang pemimpin yang lain terlanjur mengetahuinya, maka persoalannya akan menjadi lain. Apalagi jika Pangeran Adipati Anom yang mendengarnya. Sebelum mereka meninggalkan Kepatihan, maka Ki Patih itu pun bertanya kepada Gelagah Putih. Apakah kau akan ikut bersama kakakmu ke Sangkal Putung? Jika Kakang Agung Sedayu mengizinkan, jawab Gelagah Putih. Ki Patih itu pun menepuk pundak Gelagah Putih sambil berkata, pergilah. Kau dapat membantu kakakmu. Pada saatnya kau harus tumbuh lebih besar dari kakakmu, dari guru-gurumu yang lain, sehingga ilmu yang kau warisi semakin lama akan tumbuh dan berkembang. Bukan sebaliknya, menjadi semakin kerdil. Mohon restu, Ki Patih. Aku berdoa untukmu. Terima kasih, Ki Patih. Kepada Agung Sedayu, Ki Patih itu pun berkata, jangan sia-siakan benih yang baik ini. Kau semakin lama menjadi semakin tua. Sedangkan Gelagah Putih masih akan berkembang dan akhirnya menjadi masak, sebelum akhirnya juga akan menjadi tua sebagaimana aku, kau dan setiap orang. Ya, Ki Patih. Aku berusaha. Ki Patih mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sejenak kemudian, bertiga mereka meninggalkan regol halaman Kepatihan. Mereka langsung menuju ke rumah Ki Tumenggung Wirayuda. Para prajurit yang menyertai Agung Sedayu masih berada di rumah Ki Tumenggung. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun kemudian minta diri. Hatinya sudah menjadi lapang, bahwa persoalan yang ditimbulkan oleh Swandaru di Mataram. Hari itu juga Agung Sedayu dan Gelagah Putih kembali ke tanah perdikan Menoreh, setelah mereka menjelaskan semua persoalan yang terjadi sehingga Swandaru telah datang ke Mataram, dengan surat permohonan agar Sangkal Putung dapat menjadi sebuah tanah perdikan. Ketika malam turun, Agung Sedayu dan Gelagah Putih memasuki regol halaman rumah mereka. Sekar Mirah dan Rara Wulan pun menyambut mereka di tangga pendapa. Sementara Sukra berada di halaman. Sambil menerima kendali kuda Gelagah Putih, Sukra itu berdesis. Aku lebih senang pulang dari bepergian, daripada sekedar menerima kuda-kuda yang letih. Gelagah Putih mengerutkan dahi. Katanya, baik. Aku akan mengatakannya kepada Kakang Agung Sedayu, agar sekali-sekali kau mendapat kesempatan untuk pergi, sementara Kakang Agung Sedayu menunggu kau pulang untuk menerima kudamu yang letih. Maksudku bukan Ki Lurah. Tentu Kakang Agung Sedayu. Tidak, bukan. Tetapi kau. Bohong. Kau tentu ingin menyindir Kakang Agung Sedayu. Tidak, sungguh tidak. Ketika Gelagah Putih melangkah menyusul Agung Sedayu yang sudah naik tangga pendapa, Sukra menarik baju Gelagah Putih. Jangan katakan. Aku tidak bermaksud menyindir Ki Lurah. Baik. Tetapi janji. Janji apa? Kau pijit kakiku nanti malam. Kau sudah janji lebih dahulu. Swandaru dan Pandan Wangi akan kembali ke Sangkal Putung. Agung Sedayu dan Sekar Mirah menyertai mereka sampai di Mataram. Tetapi selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan mereka masing-masing. Di rumah, Agung Sedayu masih berbicara dengan Ki Jayaraga, Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Ternyata Rara Wulan tidak mau tinggal di rumah sendiri. Gadis itu telah memaksa untuk ikut bersama mereka ke Sangkal Putung. Tetapi kau harus menurut semua perintahku, Rara, berkata Sekar Mirah. Baik, Mbokayu. Janji. Janji. Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Baiklah. Tetapi kita harus bersiap lahir dan batin. Tugas ini termasuk tugas yang rumit. Ya, Kakang. Malam itu, Agung Sedayu dan mereka yang terlibat dalam kesepakatan itu berusaha untuk beristirahat sebaik-baiknya.
Namun ternyata ada semacam ketegangan di dalam jantung mereka, sehingga mereka tidak dapat langsung tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi sekali Suandaru dan Pandan Wangi pun telah bersiap. Demikian pula Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Mereka akan bersama-sama pergi ke Mataram, untuk dengan resmi membatalkan permohonan Suandaru agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Meskipun masih lemah, tetapi Suandaru sudah nampak segar. Dari tabib yang merawatnya, Suandaru masih dibekali obat-obatan yang harus diminum serta dioleskan pada luka-lukanya. Kita akan menempuh perjalanan perlahan-lahan saja, berkata Suandaru. Aku masih belum dapat berpacu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Bukankah kita tidak dibatasi waktu? Sebelum matahari terbit, maka mereka berempat telah berangkat meninggalkan tanah perdikan menoreh. Dua orang yang menyertai Pandan Wangi ikut kembali ke Sangkal Putung pula bersama mereka. Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, meskipun keduanya berada di tanah perdikan. Hari-hari mereka dijalani dengan kejemuan yang semakin memuncak, karena mereka tidak berbuat apa-apa di rumah Ki Gede. Perjalanan mereka ke Mataram mereka tempuh dalam waktu yang jauh lebih panjang dari perjalanan-perjalanan yang pernah mereka lakukan. Kuda-kuda itu seakan-akan hanya berlari-lari kecil. Ketika mereka sampai di tepian, rakit yang sudah siap menunggu tidak telaten menanti mereka yang berjalan dengan lamban. Dua orang berkuda dan beberapa ekor kuda beban yang datang kemudian, ternyata justru naik lebih dahulu ke atas rakit. Namun Suandaru tidak berkeberatan. Dibiarkannya orang-orang itu naik dan meninggalkannya di tepian, menunggu rakit berikutnya. Karena perjalanan mereka tidak secepat biasanya, maka mereka sampai di Mataram setelah matahari memanjat semakin tinggi di langit. Berempat mereka singgah di rumah Ki Tumenggung Wirayuda. Sementara mereka naik ke Pringgitan, dua orang yang menyertai mereka menunggu di halaman. Dari rumah Ki Tumenggung, mereka berempat pergi ke Kepatihan untuk menemui Ki Patih Mandaraka. Sementara kedua orang yang menyertai mereka menunggu di rumah Ki Tumenggung. Dengan penuh penyesalan, Suandaru telah mencabut surat permohonan yang pernah diserahkannya agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Jika aku harus mencabut dengan surat pula, maka aku akan segera mengirimkannya, berkata Suandaru. Ki Patih Mandaraka pun tersenyum. Katanya, seharusnya memang begitu, Suandaru. Tetapi di hadapan kakakmu, Ki Lurah Agung Sedayu dan istrinya, di hadapan istrimu, serta Ki Tumenggung Wirayuda, maka persoalan permohonan aku anggap selesai. Aku akan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak pernah ada surat yang kau serahkan kepada para pemimpin di Mataram. Terima kasih, Ki Patih, suara Suandaru bergetar. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan itu. Untunglah bahwa ada Kakang Agung Sedayu yang dapat menghentikan kegilaanku itu. Aku tidak tahu, apa jadinya seandainya tidak ada Kakang Agung Sedayu. Atau seandainya Kakang Agung Sedayu tidak mempedulikan apa yang aku lakukan. Sejak semula aku memang yakin, bahwa Ki Lurah tidak akan membiarkan kau tersuruk ke dalam satu sikap yang akan dapat menyulitkanmu di kemudian hari. Ternyata keyakinanku itu kemudian terbukti. Suandaru hanya dapat menundukkan kepalanya. Nah, pesanku kepadamu Suandaru, berkata Ki Patih. Selanjutnya kau harus berhati-hati. Bicarakan langkah-langkahmu dengan kakakmu, Ki Lurah Agung Sedayu. Ya, Ki Patih. Aku akan selalu mengingatnya. Beberapa lama mereka berada di Kepatihan. Ki Patih sempat memberikan beberapa pesan yang sangat berarti bagi Suandaru. Ketika kemudian Suandaru suami istri dan Agung Sedayu bersama istrinya minta diri, maka Ki Patih itu pun berkata, Suandaru, aku tahu apa yang telah terjadi atas dirimu. Kemarin kakakmu Ki Lurah sudah menceritakannya. Jika kau mau, di samping obat-obatan yang kau dapat, aku akan memberimu obat yang juga sangat baik. Cobalah, mudah-mudahan akan dapat menambah kekuatan dan daya tahan tubuhmu untuk mengatasi saat-saat yang sulit, sebagaimana kau alami sekarang ini. Tentu saja, Ki Patih. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ki Patih Mandaraka itu pun kemudian telah memberikan beberapa butir obat ramuan sebesar kacang tanah kepada Suandaru. Sekarang, makanlah sebutir. Nanti setelah kau sampai di rumah, sebutir lagi. Besok kau makan pagi sebutir dan sore sebutir. Mudah-mudahan keadaanmu menjadi semakin cepat membaik. Terima kasih, Ki Patih.
Seperti yang dikatakan Ki Patih Mandaraka, maka Swandaru pun telah menelan ramuan obat-obatan itu sebutir. Kemudian diteguknya minuman hangat yang disuguhkan oleh seorang pembantu di rumah Ki Patih Mandaraka. Demikianlah, setelah yang lain pun meneguk minuman mereka, maka mereka pun meninggalkan rumah Ki Patih Mandaraka bersama Ki Tumenggung Wirayuda. Sejenak mereka singgah di rumah Ki Tumenggung, untuk selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Sangkal Putung. Tetapi seperti yang sudah mereka sepakati, maka Swandaru dan Pandanwangi akan mengambil jalan yang biasanya mereka tempuh. Sedangkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah akan mengambil jalan lain. Mereka tidak langsung pergi ke Sangkal Putung. Tetapi mereka akan pergi ke Jati Anom. Hati-hatilah di jalan, pesan Agung Sedayu. Ya, Kakang. Tetapi perjalanan kami tentu akan lebih tenang, karena kami berempat. Sedangkan Kakang hanya berdua. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, tidak akan ada hambatan di perjalanan. Dengan demikian maka mereka pun segera berpisah. Mereka mengambil jalan mereka masing-masing. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mengambil jalan sidatan yang lebih kecil. Dalam pada itu, Swandaru, Pandanwangi dan dua orang yang menyertai mereka, telah menempuh perjalanan melalui jalan yang terbiasa mereka lalui. Jalan yang termasuk banyak dilalui orang yang melintas dari timur ke barat, atau sebaliknya. Di perjalanan, Swandaru mulai merasakan pengaruh obat yang diberikan oleh Ki Patih Mandaraka. Terasa tubuh Swandaru menjadi semakin segar. Meskipun kekuatannya tidak tumbuh dengan serta-merta, namun darahnya serasa menjadi semakin lancar beredar di dalam tubuhnya. Ramuan apakah yang terdapat di dalam butiran obat yang diberikan oleh Ki Patih Mandaraka? Desis Swandaru. Kenapa, Kakang? Bertanya Pandanwangi. Tubuhku terasa semakin segar. Nyeri yang kadang-kadang masih terasa, seakan-akan telah hilang. Meskipun aku masih merasa lemah, tetapi aku tidak merasa letih sama sekali. Meskipun demikian, Kakang tidak boleh memaksa diri. Kita tidak perlu berpacu terlalu cepat. Ya. Aku memang tidak melarikan kudaku seperti dalam pacuan. Tetapi nampaknya kita dapat menempuh perjalanan ini sedikit lebih cepat. Pandanwangi mengangguk kecil. Katanya. Tetapi Kakang masih harus menjaga diri. Swandaru tersenyum. Ia merasakan betapa Pandanwangi mencemaskan keadaannya. Dengan demikian, maka Swandaru menjadi semakin merasa bersalah, bahwa ia seakan-akan telah berpaling dari istrinya itu. Ia telah membiarkan dirinya tersuruk ke dalam pengaruh seorang perempuan cantik yang bernama Wiyati. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Siapakah di antara keduanya yang lebih cantik? Pandanwangi atau Wiyati? Jantung Swandaru menjadi berdebar-debar. Wiyati memang lebih muda. Tetapi setelah ia menyadari bahwa kemudaannya itu justru telah menjadi racun baginya, maka bagi Swandaru, kecantikan Wiyati tidak lebih dari sebuah kedok belaka. Seperti seorang penari topeng yang memerankan watak yang dikehendaki oleh dalangnya, maka Wiyati pun tidak lebih dari seorang pemeran dalam rangkaian cerita yang panjang dan rumit, yang disusun oleh Ki Sabalintang dan Ki Ambara. Tiba-tiba saja Pandanwangi itu terkejut ketika ia mendengar Swandaru menggeram. Ada apa, Kakang? Bertanya Pandanwangi. Pertanyaan itu pun telah mengejutkan Swandaru. Namun kemudian ia pun menjawab. Bagaimana mungkin aku dapat menjadi sedemikian bodohnya? Sudahlah, Kakang. Bukankah sebagaimana dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu, bahwa kita belum terlambat? Dan itu pun telah nyata setelah kita menghadap Ki Patih Mandaraka. Ki Patih itu mengatakan bahwa persoalan ini dianggap sudah selesai, sehingga Kakang tidak perlu memikirkannya lebih jauh. Yang kemudian harus Kakang pikirkan adalah kesepakatan yang harus kita lakukan. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Aku mengerti, Pandanwangi. Keduanya pun kemudian terdiam. Sementara itu, matahari menjadi semakin terasa panasnya memanggang kulit. 4 orang berkuda itu menempuh jalan bulak yang panjang dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. 2 orang penunggang kuda yang melarikan kuda mereka dengan kencang, telah melampaui mereka. Debu yang kelabu berhamburan di belakang kaki kuda yang berlari kencang itu. Penunggangnya yang berpakaian rapi sama sekali tidak berpaling. Pendok rangka keris mereka yang agaknya dibuat dari emas, nampak berkilat-kilat ditimpa cahaya matahari. Namun di samping keris di punggung, mereka juga membawa pedang di lambung. Swandaru dan Pandanwangi tidak menghiraukan mereka,
sebagaimana kedua orang itu tidak menghiraukan Swandaru dan Pandanwangi. Namun seorang pengawal yang menyertainya terdengar bertanya kepada kawannya. Apakah ada yang mereka kejar? Entahlah, jawab kawannya. Tetapi nampaknya keduanya tergesa-gesa. Tetapi keduanya pun tidak membicarakannya lebih panjang lagi. Sementara itu, di jalan yang lebih kecil dan sedikit melingkar, Agung Sedayu dan Sekar Mirah melarikan kuda mereka di kaki Gunung Merapi. Mereka akan langsung menuju ke Jati Anom. Mereka tidak menyertai Swandaru dan Pandanwangi, agar rencana mereka dapat dilaksanakan dengan baik. Perjalanan yang agak panjang itu memang agak melelahkan. Sekali-sekali kuda-kuda mereka harus memanjat jalan yang mendaki. Namun kemudian mereka menuruni jalan yang agak terjal berbatu-batu padas. Jalan yang mereka tempuh memang tidak semulus jalan yang dilalui oleh Swandaru dan Pandanwangi. Tetapi karena mereka tidak mengalami kesulitan pada tubuh mereka sebagaimana Swandaru, maka perjalanan itu tidak terasa terlampau sulit. Tetapi justru karena Agung Sedayu dan Sekar Mirah menempuh jalan yang tidak terlalu banyak dilalui orang, maka perjalanan mereka ternyata diawasi oleh sekelompok orang yang berwajah garang. Kita hentikan mereka, berkata orang yang tertua di antara mereka. Orang yang rambutnya sudah ubanan. Tetapi tubuhnya yang tinggi besar itu masih nampak kuat dan tegar. Nampaknya keduanya adalah sepasang saudagar yang sombong, sehingga berani memilih jalan ini, sahut kawannya. Setidak-tidaknya kita akan mendapatkan sepasang kuda yang bagus. Marilah. Kita cegat mereka di sebelah gumuk kecil itu, berkata orang yang ubanan itu. 5 orang itu pun segera berloncatan di antara batu-batu padas. Mereka pun kemudian menuruni tebing yang terjal, dan berdiri di tengah jalan yang tidak begitu lebar itu. Orang yang tertua di antara mereka itu berdiri sambil bertolak pinggang di paling depan. Kemudian 4 orang kawannya berdiri berjajar di belakangnya. Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang muncul dari balik tikungan, terkejut ketika mereka melihat di depan mereka berdiri 5 orang yang dengan sengaja menghadang di tengah jalan. Hati-hatilah, Sekar Mirah. Mudah-mudahan mereka bukan bagian dari para pengikut Kisah Balintang. Jika mereka bagian dari kelompok itu dan dapat mengenali kita, maka rencana kita akan dapat terganggu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ditariknya kendali kudanya, sehingga kudanya berlari semakin lambat. Beberapa langkah dari mereka yang berdiri di tengah jalan itu, Agung Sedayu dan Sekar Mirah menghentikan kuda mereka. Kenapa kalian menghentikan kami, Kisanak? Bertanya Agung Sedayu. Kalian lewat di daerah kuasaku, jawab orang berambut putih itu. Maaf, Kisanak. Kami tidak mengetahuinya. Tetapi bukankah kami tidak berbuat apa-apa kecuali lewat? Kau harus tahu bahwa setiap orang yang lewat di daerah kuasaku harus membayar pajak. Pajak? Ya. Kalian berdua harus membayar pajak. Berapa kami harus membayar pajak? Kuda-kuda kalian harus kalian tinggalkan. Wah, berkata seorang dari kelima orang itu. Seorang yang masih muda, meskipun wajahnya nampak kotor dan tidak terpelihara sama sekali. Tidak hanya kuda-kuda mereka. Ya. Tidak hanya kuda-kuda kalian, tetapi semua harta yang kalian milik. Perhiasan dan uang. Yang seorang di antara mereka berdua ternyata perempuan, Ua. Laki-laki yang rambutnya ubanan itu menggeram. Kau selalu berbicara tentang perempuan. Aku membutuhkan perempuan itu. Ia harus tinggal di tempat kita setidak-tidaknya semalam. Baru besok mereka boleh melanjutkan perjalanan. Pikiran gila, Le, sahut seorang yang perutnya besar. Aku tidak merugikan kau, Paman. Tidak hanya semalam, Le, berkata orang yang perutnya besar. Perempuan itu harus diserahkan sebagai pajak yang khusus. Jika tidak, laki-laki itu akan kami bunuh. Kami miliki semuanya termasuk perempuan itu. Telinga Sekar Mirah terasa tersentuh api. Tetapi ia masih menahan diri. Dibiarkannya orang-orang itu berbicara sesuka hati. Nah, turunlah dari kuda kalian. Agung Sedayu tidak menyahut. Tetapi ia pun segera turun dari kudanya. Demikian pula Sekar Mirah. Nah, jika kalian menurut perintah kami, maka kalian tidak akan kami sakiti. Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian. Minggirlah. Biarlah kami lewat. Jangan ganggu kami, karena kami pun tidak mengganggu kalian. Orang-orang itu terkejut. Mereka mengira bahwa kedua orang itu menjadi ketakutan dan tidak melawan sama sekali.
Tetapi ternyata dugaannya salah. Orang yang rambutnya ubanan itu mengerutkan dahinya. Suaranya menjadi semakin keras. Jangan membuat persoalan, Kisanak. Tinggalkan kuda-kuda itu di sini. Demikian pula semua harta benda dan uang yang kalian bawa. Termasuk perempuan itu, anak muda yang wajahnya kotor itu menyambung. Ya, sahut orang yang perutnya besar. Aku juga membutuhkannya. Bahkan kita semua membutuhkannya. Jangan memaksa, berkata Agung Sedayu. Nanti akan dapat timbul salah paham. Kau tidak perlu menjawab, orang berambut ubanan itu berteriak. Pergi. Tinggalkan semuanya. Kau hanya boleh pergi sendiri. Tinggalkan semuanya, termasuk pakaianmu itu. Aku tidak mempunyai banyak waktu, berkata Agung Sedayu. Minggirlah. Orang berambut ubanan itu memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Dengan keras ia pun membentak. Jangan main-main, Kisanak. Jika kau tidak mau mendengar kata-kataku, kau akan dapat menjadi lumat di sini. Aku ulangi lagi, minggirlah. Waktuku tidak banyak. Jika waktumu sempit, pergilah. Pergilah, kau dengar. Aku akan pergi. Tidak ada sehelai pun bulu kudaku yang akan aku tinggalkan. Apalagi 2 ekor kuda. Persetan. Kau harus tahu akibatnya jika kau keras kepala. Dengan tenang Agung Sedayu pun kemudian menambatkan kudanya pada sebatang kayu randu yang tumbuh di pinggir jalan. Demikian pula Sekar Mirah. Keduanya pun kemudian telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sekali lagi Agung Sedayu berkata, jika kalian tidak mau minggir, maka aku akan memaksa kalian. Heh, apakah kau sudah gila? Kau melihat kami berlima yang sudah siap untuk melumatkanmu? Kalian pun telah melihat kami berdua bersiap untuk menyingkirkan kalian. Apa yang dapat kau lakukan, heh? Kau hanya berdua dengan seorang perempuan. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan? Apa pula yang dapat kau lakukan di hadapan kami? Baiklah. Agaknya kami harus memaksa kalian untuk minggir. Bersiaplah. Orang yang berambut ubanan itu menggeram. Ia benar-benar merasa terhina oleh sikap Agung Sedayu. Sebagai seorang pemimpin perampok yang ditakuti, maka ia pun menggeram. Agaknya kalian belum pernah mendengar nama Ajak Telagawana. Akulah yang disebut Ajak Telagawana, bersama para pengikutku. Jika kami sudah mulai bertindak, maka tidak akan ada yang tersisa dari korban yang bakal jatuh. Kami belum pernah mendengar nama itu. Tetapi jika benar nama itu dapat menakuti anak-anak di sekitar tempat ini, maka nama itu harus dihapuskan dari lingkungan ini. Gila. Orang ini memang orang gila. Cepat, lumatkan laki-laki yang tidak tahu diri itu. Aku setuju, biarkan perempuan itu hidup. Biarkan ia tinggal bersama kita sehingga kita menjadi jemu. Keempat pengikut orang yang menyebut dirinya Ajak Telagawana itu pun segera mulai bergerak. Mereka segera mengayun-ayunkan senjata-senjata mereka. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun segera mempersiapkan diri. Karena orang-orang yang mencegat mereka itu sudah menggenggam senjatanya, maka Sekar Mirah pun telah mengambil senjatanya pula, yang terselip di pelana kudanya. Sebatang tongkat baja putih, yang pada pangkalnya terdapat hiasan berwujud tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Orang-orang yang dipimpin oleh orang yang menyebut dirinya Ajak Telagawana itu memang tertarik melihat tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah. Tongkat itu tentu bukan tongkat kebanyakan yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, maka orang-orang itu pun segera menduga bahwa perempuan yang memegang tongkat itu pun tentu bukan orang kebanyakan. Apalagi menilik sikapnya, yang tetap saja tidak menjadi gentar menghadapi kelima orang yang wujudnya garang-garang itu. Sementara itu, Agung Sedayu sendiri tidak mempergunakan senjata apapun juga. Namun diterapkannya ilmu kebalnya untuk mengatasi sentuhan senjata lawan-lawannya. Sejenak kemudian justru Sekar Mirahlah yang telah meloncat mendekat sambil memutar tongkat baja putihnya. Terdengar pada ayunan tongkat itu, suara angin yang berdesir. Suara itu telah membuat jantung orang-orang yang mencegatnya itu tergetar. Namun orang berambut ubanan itu berteriak. Bunuh saja mereka berdua jika mereka melawan. Kawan-kawannya pun segera berloncatan sambil menebas dan menusuk dengan senjata-senjata mereka. Ada yang bersenjata golok, parang, kapak dan ada pula yang bersenjata bindi. Namun benturan-benturan yang terjadi dengan tongkat baja putih Sekar Mirah telah mengejutkan mereka. Namun mereka tidak mempunyai waktu.
Sekar Mirah pun segera menyerang mereka dengan tangkasnya. Sementara Agung Sedayu pun telah mulai bertempur pula. Dua orang di antara mereka telah bertempur melawan Sekar Mirah. Dua yang lain melawan Agung Sedayu, sementara orang yang berambut ubanan itu masih saja mengamati pertempuran itu dengan dahi yang berkerut. Meskipun Agung Sedayu tidak bersenjata, tetapi kedua lawannya yang bersenjata golok dan kapak tidak mampu berbuat apa-apa. Agung Sedayu menangkis serangan-serangan senjata mereka hanya dengan tangannya, yang dilambarinya dengan ilmu kebalnya. Ternyata kedua orang lawan Agung Sedayu itu tidak berdaya berbuat apa-apa. Dalam waktu yang sangat singkat keduanya sudah terdesak. Senjata mereka seakan-akan tidak berarti sama sekali. Ternyata keduanya adalah sepasang iblis, geram orang yang rambutnya ubanan itu. Karena itu, maka ia tidak dapat membiarkan orang-orangnya bertempur dalam kesulitan. Karena itu, maka orang berambut ubanan itu sendiri langsung terjun ke dalam arena pertempuran melawan Agung Sedayu. Selama ini ia merasa menjadi orang yang sangat ditakuti. Karena itu, maka ia merasa bahwa tidak ada orang yang memiliki kemampuan seimbang dengan kemampuannya. Karena itu, dengan garangnya ia melibat Agung Sedayu bersama kedua orang pengikutnya. Tetapi orang yang menyebut dirinya Ajak Telagawana itu terkejut. Ketika senjatanya membentur lengan Agung Sedayu, maka hampir saja senjatanya itu terlepas. Sementara itu, lengan Agung Sedayu sama sekali tidak terluka karenanya. Belum lagi Ajak Telagawana itu menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, kaki Agung Sedayu terjulur dengan kerasnya menghantam dadanya. Ajak Telagawana itu terlempar dan terbanting menimpa tebing yang berbatu padas. Terdengar orang itu mengaduh tertahan. Tulang belakangnya terasa bagaikan patah. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka kedua orang pengikutnya telah terlempar pula menimpanya. Ajak Telagawana yang ubanan itu mengumpat dengan kasar. Kepada pengikutnya ia berteriak. "Di mana matamu, heh? Kalian tidak melihat bahwa aku sedang berusaha untuk bangkit?" Kedua orang pengikutnya sama sekali tidak menjawab. Tetapi hampir di luar sadar, mereka memandang ke arah Agung Sedayu. "Bunuh iblis itu," geram Ajak Telagawana. Tetapi belum lagi kedua orang pengikut Ajak Telagawana itu beranjak dari tempatnya, tongkat baja putih Sekar Mirah telah menghantam lambung salah seorang lawannya. Anak muda yang wajahnya kotor, yang menginginkan agar Sekar Mirah itu tinggal. Anak muda itu berteriak nyaring sambil berusaha meloncat mengambil jarak. Seorang kawannya yang dengan cepat berusaha menyerang, telah terlempar beberapa langkah. Namun akhirnya ia tidak dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga jatuh berguling di tanah. Ketika keduanya berusaha bangkit, mereka melihat Sekar Mirah itu berdiri bertolak pinggang dengan tongkat baja putihnya digenggam tangan kanannya. "Nah, bukankah kalian ingin aku tinggal bersama kalian?" berkata Sekar Mirah. Anak muda yang berwajah kasar itu tidak menjawab. Terhuyung-huyung ia bangkit berdiri. Namun Sekar Mirah tiba-tiba saja bergeser maju sambil menjulurkan tongkatnya yang berbentuk tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan itu menyentuh dada anak muda yang berwajah kasar itu. Sekali lagi anak muda itu terdorong beberapa langkah mundur. Sekali lagi ia jatuh terlentang di atas tanah yang keras berbatu padas itu. Kawannya yang juga berusaha bangkit berteriak kesakitan, ketika kaki Sekar Mirah menyambar dagunya. Wajah orang itu terangkat. Namun kemudian ia terlempar menimpa tebing. Ketika ia berusaha untuk bangkit, ternyata bahwa tulang-tulangnya terasa betapa sakitnya, sehingga ia pun sekali lagi terjatuh dan terbaring di tanah. Jantung Ajak Telagawana itu tergetar melihat kedua orang pengikutnya tidak lagi mampu bangkit. Perempuan yang bersenjata tongkat baja putih itu masih berdiri bertolak pinggang. Kemarahannya pun telah membakar ubun-ubunnya. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa kedua orang pengikutnya itu sudah tidak berdaya lagi. Meskipun demikian, Ajak Telagawana itu masih mencoba menghentakkan ilmunya sambil berteriak nyaring. "Bunuh orang itu! Kemudian bunuh perempuan itu!" Kedua pengikut Ajak Telagawana bersama Ajak Telagawana sendiri telah meloncat menyerang Agung Sedayu. Namun tanpa mereka sadari apa yang terjadi, ketiga orang itu hampir bersamaan telah terlempar pula. Mereka terbanting jatuh dan berguling di atas tanah yang keras. Bahkan Ajak Telagawana sendiri telah terlempar demikian kerasnya, sehingga ia tidak dapat menghindar ketika kepalanya membentur sebongkah batu hitam yang keras. Ajak Telagawana itu berteriak keras sekali. Kepalanya yang membentur batu itu pun telah terluka dan mengalirkan darah.
Ketika Ajak Telagawana itu berusaha untuk bangkit, maka ia pun segera terhuyung-huyung dan kembali jatuh terbaring di tanah. Matanya menjadi berkurang kunang, sedangkan nafasnya bagaikan berkejaran di lubang hidungnya. Kedua orang pengikutnya yang juga menjadi sangat kesakitan, tidak lagi berusaha untuk bangkit. Ketika mereka melihat Ajak Telagawana tidak mampu untuk melanjutkan perlawanan, maka mereka memilih untuk tetap terbaring di tanah, seperti kedua orang kawannya yang bertempur melawan perempuan yang bertongkat baja putih itu. Agung Sedayu melangkah mendekati Ajak Telagawana. Ternyata Ajak Telagawana itu menjadi semakin parah, karena darahnya yang banyak mengalir dari lukanya. Bahkan kemudian Ajak Telagawana itu pun merintih menahan sakit, bukan saja di kepalanya, tetapi di seluruh tubuhnya. Bahkan tangan dan kakinya yang sebelah kanan seakan-akan menjadi sulit untuk digerakkan. Apa yang telah terjadi, suaranya hanya dapat didengarnya sendiri. Pandangan matanya yang menjadi kabur melihat lawannya itu berdiri selangkah di sisinya. Agung Sedayu yang berdiri tegak di sebelahnya pun berkata dengan nada datar. Aku sudah berkata bahwa waktuku tidak banyak. Tetapi kau tidak mau mendengarkan. Siapakah kau, yang telah mampu mengalahkan Ajak Telagawana, desis orang ubanan itu? Itu tidak penting bagimu. Besok, kalau aku kembali lagi melalui jalan ini, aku akan mencarimu sampai ketemu. Jika kau masih menyamun di jalanan ini atau dimanapun juga, aku akan membunuhmu. Ajak Telagawana itu mengerang. Namun kemudian ia pun menjadi pingsan. Rawat lurahmu itu, berkata Agung Sedayu kepada para pengikut Ajak Telagawana. Jika kalian cepat mengobatinya, ia tentu masih akan dapat tertolong. Tetapi ingat, kapan-kapan aku akan kembali lagi mencari kalian. Para pengikut Ajak Telagawana tidak menyahut. Mereka hanya memandangi saja, ketika kemudian Agung Sedayu dan Sekar Mirah melangkah ke kuda mereka. Melepas ikatannya dan kemudian meloncat naik. Kalian sudah menyamun waktuku, berkata Agung Sedayu geram. Sejenak kemudian keduanya telah melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Jati Anom. Mudah-mudahan Swandaru tidak terhambat oleh apapun di perjalanan, berkata Agung Sedayu. Sekar Mirah mengangguk. Katanya kemudian. Tetapi bersama Kakang Swandaru, selain Pandan Wangi, masih ada para pengawal. Namun sebenarnya lah bahwa perjalanan Swandaru tidak terhambat. Namun Swandaru memang tidak dapat melarikan kudanya cepat-cepat. Ketika dua orang penunggang kuda yang tergesa-gesa melewatinya, seorang di antara mereka sempat berteriak. Jika tidak berani naik kuda, jangan berada di jalan. Jalan ini bukan milikmu atau milik kakekmu. Telinga Swandaru menjadi panas. Hampir saja ia menyentuh perut kudanya dengan tumitnya. Tetapi Pandan Wangi yang tanggap segera mendekati sambil berdesis. Biarlah. Mereka tentu sangat tergesa-gesa. Mungkin hatinya sudah kisruh sejak berangkat. Aku ingin menyumbat mulutnya. Kau sedang dalam keadaan terluka, Kakang. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Kaulah yang akan menyumbat mulut mereka. Pandan Wangi tersenyum. Katanya. Sudahlah. Lupakan saja. Swandaru mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Kenapa semua orang nampak tergesa-gesa? Pandan Wangi tersenyum. Katanya. Bukan semua orang tergesa-gesa. Kitalah yang lambat. Tetapi tidak apa-apa. Semuanya mempunyai kepentingan masing-masing. Swandaru mengangguk-angguk. Ketika Swandaru merasa haus, maka mereka pun berhenti di sebuah kedai. Kuda-kuda mereka pun perlu istirahat pula, meskipun kuda-kuda itu tidak berlari kencang. Beberapa saat mereka berhenti di kedai itu. Setelah minum dan makan, serta kuda-kuda mereka pun telah mendapat makan dan minum pula, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Ternyata perjalanan ke Sangkal Putung itu mereka tempuh dalam waktu yang hampir 2 kali lipat dibanding dengan perjalanan yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Ketika mereka memasuki regol halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung, maka seorang pembantu di rumah itu dengan tergesa-gesa menyambut mereka. Orang itu langsung menerima kuda Swandaru dan Pandan Wangi, kemudian membawanya ke belakang. Ki Demang pun segera menerima mereka pula. Ki Demang langsung mengajak mereka duduk di ruang dalam. Ki Demang yang semula merasa cemas tentang Swandaru yang pergi ke Mataram, ketika melihat Pandan Wangi tersenyum serta wajah Swandaru yang terang, menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya tidak ada masalah yang sulit.
Mereka pun tidak mendapat kesulitan di perjalanan. Ayah, berkata Swandaru. Sebaiknya ayah jangan bertanya dahulu apa yang aku dapatkan dari perjalananku. Nanti malam aku akan berbicara secara khusus, bersama Pandanwangi. Katakan yang pokok-pokok saja, agaknya Ki Demang ingin segera tahu. Jangan cemas, ayah, sahut Pandanwangi. Kakang Swandaru telah mendapat jalan terang oleh kuasanya. Tidak ada yang mencemaskan, meskipun mungkin kita akan menghadapi kerja keras. Apakah permohonanmu diterima? Sabarlah, ayah. Pandanwangi masih saja tersenyum. Sikap Pandanwangi itu agaknya dapat menenangkan hati Ki Demang. Karena itu, maka ia tidak memaksanya. Setelah keringat mereka yang baru datang itu kering, maka Swandaru itu pun berkata kepada Pandanwangi. Mandilah. Aku akan segera mandi pula kemudian. Demikianlah, bergantian mereka mandi. Ketika Swandaru setelah mandi masuk ke dalam biliknya, maka ia minta Pandanwangi mengobati luka-lukanya dengan obat yang dibawanya dari tanah perdikan menoreh. Bukankah kakang harus minum obat yang diberikan oleh Ki Patih Mandaraka? Swandaru mengangguk. Katanya. Ya. Aku akan minum obat itu setelah makan nanti. Menjelang makan malam, maka Swandaru dan Pandanwangi telah duduk di ruang dalam bersama Ki Demang. Agaknya Ki Demang ingin segera mendengar hasil perjalanan Swandaru dan Pandanwangi. Karena itu, maka Ki Demang pun segera mengajak mereka makan malam. Sebenarnya lah, demikian mereka selesai makan, maka Ki Demang itu pun berkata. Nah, sekarang tentu sudah waktunya aku mendengar, apa hasil perjalanan kalian ke Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh. Swandaru tidak menangguhkan lagi pembicaraan mereka. Nampaknya Ki Demang benar-benar sudah tidak sabar lagi. Karena itu, maka Swandaru pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan Menoreh, tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian Swandaru itu pun berkata, Ayah, ayah tidak usah menjadi cemas. Semuanya telah diselesaikan dengan tuntas. Dari Tanah Perdikan Menoreh, kami singgah di Mataram untuk mencabut kembali surat permohonanku, yang untungnya masih berada di tangan Ki Patih Mandaraka. Bahkan Ki Patih itu pun kemudian berkata bahwa ia menganggap bahwa persoalan tentang Tanah Perdikan itu sudah selesai. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun berdesis. Syukurlah. Yang Maha Agung masih melindungi Kademangan Sangkal Putung. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak akan terjadi sesuatu. Namun Swandaru pun berkata, Ayah, persoalan kita dengan Mataram memang sudah selesai. Tetapi kita masih mempunyai persoalan yang lain. Persoalan apa lagi, Swandaru? Persoalan dengan Ki Ambara. Kau mempunyai persoalan apa dengan Ki Ambara? Tanpa menyebut nama Wiyati, Swandaru menceritakan bahwa ia telah berada di bawah pengaruh Ki Ambara, sehingga ia berkeras untuk mengusulkan agar Kademangan Sangkal Putung ditetapkan menjadi Tanah Perdikan. Wajah Ki Demang menjadi tegang. Dengan suara yang datar ia pun bertanya. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Swandaru pun kemudian menguraikan rencananya, yang sudah disusun bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah di Tanah Perdikan Menoreh. Baiklah, berkata Ki Demang sambil mengangguk-angguk. Jika demikian, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai bocor, ayah. Rencana ini hanya kita sajalah yang mengetahui, setidak-tidaknya untuk sementara. Baru kemudian rencana ini kita sampaikan kepada para penghuni Sangkal Putung. Aku mengerti, Swandaru, berkata ayahnya. Namun kita harus menyadari bahwa kita akan menghadapi keadaan yang gawat. Mudah-mudahan kita akan dapat menyelesaikan rencana ini dengan baik. Kita akan menunggu saat yang terbaik untuk melaksanakannya, ayah, berkata Swandaru kemudian. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Dibayangkannya apa yang harus dilakukannya untuk dapat melaksanakan rencana itu dengan baik. Kita harus berpura-pura, berkata Ki Demang. Ya. Kita harus berpura-pura. Satu permainan yang sulit. Tetapi itu harus kita lakukan. Baiklah. Tetapi bagaimana kau akan menghubungi Ki Ambara? Kita akan menunggu, ayah. Ki Demang mengangguk-angguk pula. Namun dengan demikian, Ki Demang tidak lagi dicengkam oleh kegelisahan. Jika kemudian ia nampak gelisah, maka kegelisahan itu adalah bagian dari permainan yang harus dilakukannya dalam rangka satu rencana yang lebih besar.
Di hari berikutnya, Swandaru sudah nampak berjalan-jalan di jalan Padukuhan Induk, meskipun hanya sampai ke pintu gerbang. Sebenarnya lah bahwa Swandaru masih sangat lemah. Namun obat yang dibawanya dari Tanah Perdikan, serta obat yang diberikan oleh Ki Patih Mandaraka, telah banyak sekali membantu perkembangan keadaan Swandaru. Perlahan-lahan kekuatannya telah tumbuh kembali. Luka-lukanya mulai menjadi kering. Hari itu Swandaru memang nampak gelisah. Meskipun rencana sudah disusun dengan baik, tetapi ada satu yang masih tersembunyi, khususnya bagi Pandanwangi. Jika pada suatu saat Ki Ambara dan Wiyati dengan sengaja muncul di hadapan Pandanwangi, maka Swandaru akan kebingungan. Tetapi Ki Ambara masih memerlukan aku, berkata Swandaru di dalam hatinya. Hari itu, Ki Ambara tidak muncul di Sangkal Putung. Namun Swandaru yakin, bahwa 1-2 orang pengikut Ki Ambara sudah mengetahui, bahwa ia sudah pulang dari Tanah Perdikan menoreh. Besok atau lusa Ki Ambara tentu akan datang. Orang Sangkal Putung sendiri tidak ada yang bertanya apa yang telah terjadi dengan Swandaru, yang nampaknya menjadi sangat letih dan kesakitan. Di hari berikutnya, perhitungan Swandaru itu pun terbukti. Ki Ambara telah datang mengunjunginya di Sangkal Putung. Kedatangannya disambut oleh Swandaru dengan hangat. Namun wajah Swandaru menampakkan kesan tentang hatinya yang buram. Keduanya pun kemudian duduk di peringgitan. Pandanwangi sendirilah yang kemudian menyuguhkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Lama tidak bertemu, Ki Ambara, sapa Pandanwangi. Ya, Nyi, jawab Ki Ambara. Nyi Pandanwangi juga sudah lama tidak berkunjung ke Kajoran. Sibuk sekali, Ki Ambara. Ki Ambara juga sudah lama tidak berkunjung kemari. Ki Ambara tertawa. Katanya, ternyata kita masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, Nyi. Pandanwangi tersenyum, meskipun wajahnya nampak resah. Demikian Pandanwangi masuk ke ruang dalam, Ki Ambara berkata. Demikian aku mendengar bahwa Angger Swandaru kembali, aku segera datang kemari. Kenapa Angger Swandaru tidak pergi ke Kajoran? Rasa-rasanya tulang-tulang di tubuhku berpatahan, Ki Ambara. Kenapa? Orang-orang Mataram memang gila. Mereka menolak permohonanku. Jadi, nampak kerut di dahi Ki Ambara. Bukan saja menolak, tetapi mereka telah menghina aku dan Kademangan Sangkal Putung. Mereka sama sekali tidak menganggap bahwa Sangkal Putung telah berjasa dan pantas untuk ditetapkan menjadi Tanah Perdikan. Menurut orang-orang Mataram, sampai sekarang Sangkal Putung justru masih memerlukan perlindungan. Gila orang-orang Mataram. Apakah Ki Swandaru disakiti oleh orang-orang Mataram? Memang tidak. Jadi kenapa tubuh Ki Swandaru terasa bagaikan berpatahan dan kesakitan? Seperti yang aku rencanakan, aku langsung pergi ke Tanah Perdikan. Mula-mula Agung Sedayu memang menolak untuk membantuku, sementara Ki Gede tidak mempunyai sikap. Ia menurut saja apa yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu. Jika Agung Sedayu bersedia membantu, maka Ki Gede pun akan membantu. Jika Agung Sedayu menolak, Ki Gede pun akan menolak. Apakah Agung Sedayu bersedia membantu? Seperti aku katakan, semula Agung Sedayu menolak. Maka aku pun membuat sayembara. Aku tantang Agung Sedayu mengadu kemampuan dan ilmu. Siapa yang kalah, harus tunduk. Agung Sedayu bersedia? Kami mengucapkan janji laki-laki. Disaksikan oleh beberapa orang saja, keluarga kami terdekat, maka kami pun berkelahi. Aku tundukkan Agung Sedayu. Ia menangis dan mohon ampun. Aku pun menetapkan bahwa akulah yang pantas menjadi saudara tua. Dan seperti janji sebelumnya, yang kalah harus tunduk kepada yang menang. Segala perintahnya harus dijalankan. Akhirnya Agung Sedayu bersedia? Ya. Tetapi ia minta waktu beberapa hari. Ia tidak dapat dengan serta-merta memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya. Sebagian dari mereka terdiri dari orang-orang yang setia kepada Mataram. Apakah Agung Sedayu tidak akan ingkar? Tidak. Sementara itu, Ki Gede pun tidak dapat menolak. Apalagi ketika aku mengancam akan menyerahkan kembali Pandanwangi, jika Ki Gede tidak menepati janjinya. Ki Ambara mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Tetapi kenapa tulang-tulang Ki Swandaru bagaikan berpatahan? Aku salah menilai Agung Sedayu, Ki Ambara. Aku kira perbedaan tataran ilmu kami jauh. Tetapi ternyata tidak. Kelebihanku dari Agung Sedayu hanya beberapa lapis tipis,
sehingga ketika kami bertanding, hampir saja aku tidak berhasil mengalahkannya. Namun dengan kelebihanku yang tidak terlalu banyak, serta pengalamanku yang luas, aku akhirnya dapat menundukkannya. Untunglah, Angger Swandaru akhirnya menang. Sambil menunjukkan sebagian dari luka-lukanya, Swandaru pun berkata, "Inilah hasilnya." Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun bertanya, "Bagaimana keadaan Agung Sedayu?" "Keadaannya lebih parah. Aku hampir kehilangan kendali diri. Justru karena itu, ia minta waktu. Aku tidak berkeberatan. Aku beri waktu 3 pekan, ia harus menyiapkan pasukannya. Demikian pula tanah perdikan menoreh. Sementara itu, aku dapat mempersiapkan pasukanku di sini." "Ki Swandaru benar-benar ingin menghancurkan Mataram?" "Ya. Aku mulai dari pasukan Untara di Jati Anom." "Bagus." Ki Ambara mengangguk-angguk. "Aku akan membantu Angger Swandaru. Siapkan pasukan Ki Ambara." "Apakah aku dapat menyiapkan pasukanku di Sangkal Putung?" "Tidak apa-apa, Ki Ambara. Ki Ambara dapat menempatkan pasukan yang berhasil Ki Ambara himpun itu di sini. Tetapi apakah petugas Sandi Untara tidak akan melihatnya?" "Ya. Memang kurang menguntungkan," berkata Ki Ambara kemudian. "Mataram tentu akan menghubungi Untara tentang permohonan Ki Swandaru yang ditolak. Mataram tentu akan mengawasi kademangan ini lewat para petugas sandinya di Jati Anom. Jika ada pasukan asing di sini, akan dapat menimbulkan kecurigaan bagi para petugas sandi itu." Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi bagaimana menurut pertimbangan Ki Ambara? Mungkin aku dapat mempergunakan tempat lain yang lebih terlindung. Pada saatnya aku akan menghubungi Angger Swandaru." "Jangan terlalu lama, Ki Ambara. Aku akan sembuh dan pulih kembali selambat-lambatnya sepekan. Aku akan segera menyusun kekuatan." Sementara itu di tanah perdikan menoreh, Agung Sedayu dan Ki Gede juga mempersiapkan pasukannya. Namun sebelum kita bergerak, aku ingin tahu apakah pasukan itu benar-benar mampu menggoyahkan kekuasaan Mataram, setelah sebelumnya menghancurkan pasukan Untara. Ki Ambara tersenyum. Katanya, "Kekuatan Mataram tidak berada di Mataram. Ketika Mataram memerangi kekuatan di timur, maka yang dikerahkan sebagian adalah para prajurit dari beberapa kadipaten. Demikian pula ketika Mataram mengalahkan Pati. Jika Ki Swandaru dapat merunduk Mataram sebelum sempat mengumpulkan kekuatan dari luar Mataram sendiri, maka Mataram tentu akan pecah. Kemudian, tugas Angger Swandaru adalah mempertahankan apa yang sudah Angger kuasai." Swandaru mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, "Meskipun demikian, kita tidak dapat meremehkan Mataram. Di Mataram ada orang-orang berilmu tinggi. Bukan saja yang telah menjadi semakin tua, tetapi yang muda-muda, yang baru tumbuh itu pun memiliki kekuatan yang besar. Jangan cemas. Kita mempunyai Angger Swandaru, Angger Agung Sedayu, beberapa orang berilmu tinggi lainnya yang berada di tanah perdikan menoreh. Kemudian di dalam pasukanku pun ada beberapa orang berilmu tinggi pula. Beberapa orang pemimpin padepokan yang dapat diyakini memiliki kemampuan yang tinggi." Swandaru mengangguk-angguk. Sementara Ki Ambara berkata selanjutnya, "Jangan ragu-ragu, Ki Swandaru. Aku percaya, Ki Ambara. Nah, marilah kita melakukan tugas kita masing-masing. Dalam 2-3 hari aku dapat menentukan tempat untuk menghimpun kekuatan yang akan bergabung dengan kekuatan Ki Swandaru." "Terima kasih, Ki Ambara. Dalam 2-3 hari ini, Angger Swandaru dapat pergi ke Kajoran." Swandaru mengerutkan dahinya. Katanya, "Dalam keadaanku sekarang ini, aku tidak dapat pergi, Ki Ambara." Pandan Wangi akan bertanya-tanya, kenapa aku memaksa untuk pergi sebelum keadaanku pulih kembali. Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Dalam 2-3 hari ini, aku akan datang kembali. Aku akan memberitahukan kepada Ki Swandaru, persiapan-persiapan yang dapat aku lakukan untuk mendukung niat Angger Swandaru." Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih, Ki Ambara. Jika aku dapat menghancurkan Mataram, aku tidak akan melupakan Ki Ambara dan mereka yang telah membantuku." Ki Ambara tersenyum. Katanya, "Kami melakukannya tanpa pamrih, Ki Swandaru. Tetapi ayah Panembahan Senapati itu telah terlalu banyak berbuat dosa, sehingga terlalu banyak orang yang mendendamnya.
Sekarang, kita tinggal mengungkit saja dendam yang terpendam itu. Anak-anak, saudara-saudara dan sahabat-sahabat, serta saudara-saudara seperguruan mereka yang pernah disakiti hatinya dan bahkan disakiti tubuhnya, apalagi yang dibunuh dengan sewenang-wenang, akan dengan senang hati berjuang bersama-sama dengan kita. Anak pemanahan itulah yang kini menjadi sasaran, justru pada saat ia sedang sakit. Tetapi orang-orang yang hatinya pernah disakiti oleh pemanahan itu ingin dendamnya dilepaskan sebelum Panembahan Senapati dibunuh oleh penyakitnya itu. Panembahan Senapati tidak akan meninggal karena penyakitnya. Ada berpuluh tabib yang merawatnya. Meskipun demikian, hidup mati seseorang memang tidak ditentukan oleh orang itu sendiri, atau oleh para tabib yang merawatnya. Baiklah, berkata Ki Ambara. Sebaiknya kita memang cepat-cepat saja bergerak. Jika mungkin, sebelum waktu yang 3 pekan itu. Secepatnya kita akan bergerak. Jika semuanya sudah siap, kita akan segera melakukannya. Ki Ambara masih beberapa lama berbincang dengan Suandaru. Mereka sepakat bahwa mereka harus bergerak secepatnya, sebelum gerakan mereka tercium oleh petugas sandi dari Mataram. Sasaran kita yang pertama adalah pasukan Untara di Jati Anom, berkata Suandaru. Namun Ki Ambara pun bertanya. Bukankah Agung Sedayu itu adik Ki Untara? Ya. Apakah jika kita menghancurkan Untara, Agung Sedayu tidak akan tersinggung? Aku sudah mengatakannya, bahwa aku akan menghancurkan pasukan Untara. Hal itu terpaksa aku lakukan, karena Untara tidak akan dapat diajak bekerja bersama. Agung Sedayu tidak berkeberatan? Ia terikat oleh janjinya sendiri. Namun untuk menjaga perasaannya, aku memang tidak mengharapkan bantuannya. Pasukan pengawal Sangkal Putung serta pasukan yang terhimpun oleh Ki Ambara akan dapat menghancurkannya, namun kemungkinan itu juga tergantung kepada kekuatan pasukan Ki Ambara. Ki Ambara tertawa. Katanya, jangan cemas, Ki Suandaru. Bahkan mungkin Ki Suandaru akan terkejut melihat pasukan yang akan mendukung Kademangan Sangkal Putung. Beberapa padepokan dan perguruan akan ikut ambil bagian. Mereka adalah orang-orang yang terlatih, baik di dalam kelompok masing-masing, maupun seorang-seorang. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih, Ki Ambara. Seperti yang aku katakan, untuk mendapatkan satu keyakinan, aku ingin melihat pasukan itu. Tentu, Ki Suandaru. Jangan menganggap bahwa aku tidak percaya kepada Ki Ambara dan pasukannya. Tidak. Tentu tidak, Ki Suandaru. Aku justru menghargai sikap kepemimpinan Ki Suandaru yang berhati-hati menghadapi satu kerja besar. Sudah seharusnya Ki Suandaru melakukannya. Terima kasih atas pengertian Ki Ambara. Sejenak kemudian, maka Ki Ambara pun segera meninggalkan rumah Suandaru, setelah minta diri pula kepada Pandanwangi. Begitu tergesa-gesa, Ki Ambara? Sudah cukup, Nyi. Aku hanya ingin menengok Ki Suandaru yang sudah agak lama tidak bertemu. Terima kasih atas kunjungan ini, Ki Ambara, berkata Pandanwangi kemudian sambil tersenyum. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Ambara pun telah meninggalkan Sangkal Putung. Demikian ia sampai di Kajoran, maka ia pun segera berbincang dengan Ki Sabalintang. Ki Ambara pun telah menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Suandaru di tanah perdikan Menoreh. Wiyati yang ikut mendengarkan cerita Ki Ambara itu berkata, aku yakin bahwa kita akan berhasil. Kakang Suandaru tentu akan dapat memaksakan kehendaknya. Baik lewat istrinya Pandanwangi, maupun lewat saudara seperguruannya, yang juga adik iparnya itu. Tetapi nampaknya Ki Suandaru masih belum begitu yakin akan kekuatan kita. Setiap saat pasukan kita dapat digerakkan, sahut Ki Sabalintang. Di mana kita akan menempatkan pasukan kita? Jika kita tempatkan pasukan itu di Sangkal Putung, tentu akan segera menimbulkan kecurigaan. Setelah Mataram menolak permohonannya, maka Suandaru pun akan selalu diawasi. Kita tidak akan menempatkan pasukan itu di Sangkal Putung. Kita akan menempatkan pasukan kita di sisi utara hutan Lemah Cengkar. Ki Ambara mengangguk-angguk. Katanya, pasukan itu akan terlindung di sana. Tetapi kita harus membangun perkemahan dan mempunyai persediaan makanan yang cukup. Apakah itu sulit? Tidak. Sama sekali tidak. Dalam waktu yang pendek, semuanya sudah akan tersedia. Dalam sepekan ini segala-galanya telah siap. Aku akan kembali ke Sangkal Putung dalam 2 atau 3 hari.
Tetapi Suandaru baru akan bergerak sekitar 2 atau 3 pekan lagi. Ternyata luka-luka di tubuh Suandaru cukup parah. Sementara itu, Agung Sedayu terluka lebih parah lagi. Suandaru memberi waktu 3 pekan kepada Agung Sedayu untuk menyiapkan pasukannya dan pasukan Tanah Perdikan menoreh. Jika demikian, setelah 2 pekan kita mempersiapkan diri, baru kita akan menyerang pasukan Untara, agar Mataram tidak sempat mengadakan persiapan-persiapan. Kita harus mematangkan pembicaraan dengan Tanah Perdikan menoreh, kapan kita akan mulai. Tidak boleh ada tenggang waktu antara serangan kita untuk menghancurkan pasukan Untara, dengan serangan besar-besaran ke Mataram dari 2 arah. Dari Tanah Perdikan menoreh dan dari Sangkal Putung. Kita tidak boleh memberi kesempatan pasukan dari Ganjur dan dari Gejayan untuk berada di kota raja. Jika kemudian mereka datang setelah kita menguasai kota, maka kita akan menghancurkannya. Kita akan membicarakannya dengan matang. 2 hari lagi aku akan bertemu dengan Suandaru. Aku akan minta Suandaru memanggil Agung Sedayu sebelum sampai pada batas waktu yang ditentukan. Ya. Semua pembicaraan harus matang. Kita tidak boleh gagal lagi setelah sekian lama kita menunggu. Yang kemudian harus kita pikirkan, bagaimana setelah Mataram jatuh, berkata Ki Ambara kemudian. Suandaru bukan apa-apa. Kita dapat mengancamnya untuk menghadirkan Wiyati di tengah-tengah keluarganya, jika Suandaru tidak mau tunduk kepada kehendak kita. Seandainya ia tidak menghiraukannya. Biarlah Wiyati membunuhnya, sahut Ki Sabalintang tegas. Pembicaraan itu masih berlangsung beberapa lama. Hari itu juga Ki Sabalintang akan meninggalkan Kajoran untuk menghubungi kawan-kawannya. Kekuatan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh akan memberikan banyak arti bagi perjuangan mereka. Namun yang kemudian harus disingkirkannya. Dalam pada itu, apa yang harus mereka lakukan segera? Yang ditekankannya adalah bahwa waktunya sudah terlalu sempit, sehingga dengan demikian maka para pengawal Kademangan Sangkal Putung harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan mereka. Baik kemampuan perang gelar, maupun kemampuan mereka seorang-seorang. Dalam keadaan yang demikian, Suandaru semakin merasa bahwa Sangkal Putung memang terlalu kecil untuk menepuk dada, apalagi menantang Mataram. Tidak ada orang lain yang dapat dibanggakan di Sangkal Putung selain dirinya sendiri dan istrinya Pandanwangi. Dalam keadaan yang gawat itu, Suandaru menyadari betapa rapuh penalarannya, sehingga ia begitu mudahnya dipengaruhi oleh Ki Ambara. Suandaru pun kemudian dapat membaca dengan jelas bahwa ia sudah masuk ke dalam perangkap. Namun Suandaru itu merasa bersyukur bahwa segala sesuatunya masih belum terlanjur dimanfaatkan oleh Ki Sabalintang. Bahkan seandainya ia berhasil, maka Sangkal Putung dan Tanah Perdikan menoreh akan menjadi landasan perjuangan Ki Sabalintang selanjutnya. Bahkan Suandaru pun mulai yakin bahwa dirinya dan para pemimpin Tanah Perdikan menoreh akan disingkirkan untuk selama-lamanya. Alangkah bodohnya aku, berkata Suandaru kepada diri sendiri. Namun ia merasa lebih bodoh lagi, bahwa ia mengira begitu rendahnya ilmu Agung Sedayu. Mataku telah buta dan telingaku tuli. Kenapa aku tidak tahu bahwa kemampuan Kakang Agung Sedayu itu sudah menggapai langit? Seandainya aku menjadi Kakang Agung Sedayu, tentu adik seperguruannya sudah terkapar mati di arena itu. Ketika seorang pemimpin pengawal bertanya kepadanya apakah yang akan terjadi, sehingga Sangkal Putung harus melakukan latihan lebih berat dari biasanya, maka diisyaratkannya bahwa dalam waktu dekat, Sangkal Putung akan berguncang. Kita adalah anak-anak yang lahir dan dibesarkan di Sangkal Putung. Kita adalah orang-orang yang paling berkepentingan dengan kelangsungan segenap kehidupan yang ada di dalamnya. Bukan saja kesejahteraannya, tetapi juga kehormatan dan harga dirinya. Karena itu, maka kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam waktu yang dekat ini. Pemimpin pengawal itu tidak mendesaknya. Tetapi ia merasakan tekanan kata-kata Suandaru itu. Karena itu, maka para pengawal pun telah berlatih dengan bersungguh-sungguh. Bahkan seakan-akan mereka tidak melakukan pekerjaan lain kecuali berlatih dan berlatih. Seperti yang dijanjikan, setelah 2 hari sejak kunjungannya, Ki Ambara telah datang lagi di Sangkal Putung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kedatangannya diterima oleh Suandaru dengan akrab, dan segera dipersilahkannya naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Bagaimana keadaan Angger Suandaru? Bertanya Ki Ambara demikian ia duduk. Sudah menjadi semakin baik, Ki Ambara. Syukurlah. Tetapi Angger Suandaru masih belum berkunjung ke Kajoran?
Setiap hari Pandan Wangi masih mengobati luka-lukaku, Ki Ambara. Pandan Wangi minta agar aku tidak pergi kemanapun. Selama ini aku hanya dapat pergi ke tempat-tempat latihan. Itu pun hanya sebentar-sebentar. Namun aku dapat langsung memberikan petunjuk-petunjuk kepada para pemimpin pengawal. Syukurlah. Mudah-mudahan persiapan Ki Suandaru benar-benar mencapai tataran yang diinginkan. Aku yakin, Ki Ambara. Pada dasarnya para pengawal Sangkal Putung adalah para pengawal yang baik. Yang mempunyai dasar kemampuan yang tinggi serta pengalaman yang luas. Mereka tidak berada di bawah tataran para prajurit Mataram. Karena itu, aku berani membenturkan para pengawal Kademangan Sangkal Putung dengan prajurit Mataram. Bahkan para prajurit dari pasukan khusus sekalipun. Ki Ambara mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah. Mudah-mudahan orang-orang yang telah menyatakan kesediaan membantuku, akan dapat mengimbangi kemampuan para pengawal Kademangan Sangkal Putung. Aku berharap demikian, Ki Ambara. Dalam sepekan ini mereka sudah akan bersiap. Dalam pekan ini, kami akan berada dalam kesiagaan tertinggi setelah 2 pekan. Kita akan segera merencanakan serangan terhadap pasukan Untara, kemudian kita akan langsung pergi ke Mataram, sebelum Mataram sempat mendatangkan para prajuritnya yang berada di luar kota raja. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, menghancurkan Mataram akhirnya bukan sekedar mimpi. Aku akan segera berada di Mataram. Jika anak pemanahan itu dapat duduk di atas tahta, maka apa salahnya jika anak Demang Sangkal Putung akan disebut Panembahan? Tentu, Ger, tentu. Bukan hanya seorang kepala tanah perdikan, tetapi seorang Panembahan yang berkuasa di Mataram. Suandaru itu pun tertawa berkepanjangan. Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Suandaru sudah mulai mabuk membayangkan kemungkinan yang bakal diraihnya. Ketika kemudian Ki Ambara kembali ke Kajoran, maka bukan saja Ki Ambara yang tertawa berkepanjangan, tetapi Wiyati yang merasa telah berhasil tertawa pula. Ki Sabalintang akan merasa sangat bergembira pula, jika ia tahu bahwa Suandaru seakan-akan telah kehilangan kesadarannya, siapa dirinya. Ia sudah merasa seakan-akan duduk di atas tahta di Istana Mataram, disembah oleh seorang pepati, para tumenggung dan nayaka praja, berkata Ki Ambara. Kasihan Kakang Suandaru, desis Wiyati. Namun ia tertawa dengan suara yang lepas. Dalam pada itu, Suandaru telah mempersiapkan para pengawal sebaik-baiknya. Tetapi Suandaru masih belum mengatakan apa yang akan terjadi kemudian. Suandaru belum mengatakan siapakah yang akan dihadapi oleh para pengawal Sangkal Putung itu. Dalam sepekan, maka pasukan yang kuat benar-benar telah berada di hutan lemah Cengkar di sisi utara. Ki Ambara telah datang lagi ke Sangkal Putung untuk memberitahukan kepada Suandaru bahwa pasukannya telah berada di sisi utara hutan lemah Cengkar. Apakah kita sudah siap untuk bertempur? Bertanya Suandaru. Dalam 2 pekan ini kita akan sudah siap untuk bertempur. Aku minta Angger Suandaru memanggil Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh. Kita harus mematangkan semua rencana. Baiklah, Ki Ambara. Aku akan memanggil Agung Sedayu untuk datang sepekan lagi. Aku tidak peduli apakah ia sudah pulih kembali atau belum. Tetapi tenaganya sangat kita butuhkan, Ki Suandaru. Setelah ia datang, maka kita akan dapat melihat keadaannya. Agung Sedayu mempunyai berbagai macam obat terbaik. Guru adalah seorang tabib pilihan. Agaknya di dalam ilmu pengobatan, Agung Sedayu memiliki minat yang tinggi, lebih tinggi dari olah kanuragan, sehingga ia dapat mewarisi sebagian dari ilmu pengobatan yang dikuasai oleh guru. Ki Ambara mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian telah sepakat untuk menentukan sebuah pertemuan yang lebih lengkap, sehingga mereka dapat menyusun rencana yang lebih meyakinkan. Tetapi Suandaru sendiri tidak pergi menemui Agung Sedayu di Jati Anom. Ia telah memerintahkan seorang kepercayaannya untuk menemui Agung Sedayu, memanggilnya untuk datang di Sangkal Putung pada hari yang sudah ditentukan. Tetapi kepercayaan Suandaru itu sudah dipesan mewanti-wanti, bahwa ia tidak boleh membocorkan rahasia itu. Kau harus mengatakan bahwa kau telah pergi ke Tanah Perdikan Menoreh, memanggil Kakang Agung Sedayu. Baik, Ki Suandaru. Jika kau tidak dapat menyimpan rahasia ini, taruhannya adalah hancurnya Kademangan Sangkal Putung, leherku dan leher Kakang Agung Sedayu. Termasuk lehermu juga. Baik, Ki Suandaru. Demikianlah, maka kepercayaan Suandaru itu telah pergi ke Jati Anom untuk menemui Ki Lurah Agung Sedayu.
Tetapi kepada setiap orang, ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Aku akan hadir dalam pertemuan itu. Datanglah sebelumnya, Ki Lurah. Ki Suandaru akan membicarakan segala sesuatunya sebelum pertemuan itu berlangsung. Baiklah. Aku akan datang sehari sebelum pertemuan itu berlangsung. Tetapi utusan yang dikirim oleh Suandaru itu tidak segera kembali ke Sangkal Putung. Untuk memberikan kesan bahwa ia benar-benar pergi ke tanah perdikan menoreh, maka kepercayaan Suandaru itu bermalam satu malam di Jali Anom. Dalam pada itu, setiap perkembangan keadaan selalu disampaikan oleh Agung Sedayu kepada Untara, sehingga Untara pun dapat mengikutinya. Sebenarnya lah bahwa Untara pun telah menyiapkan pasukannya untuk menghadapi segala kemungkinan. Ia akan menunggu serangan yang akan dilancarkan atas kesatuannya yang berada di Jati Anom. Namun Untara harus menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan di Sangkal Putung. Sehari sebelum pertemuan itu diselenggarakan, Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah berada di Sangkal Putung. Mereka telah menyusun rencana, apa yang harus mereka lakukan menghadapi pertemuannya dengan Ki Ambara dan beberapa orang yang akan membantu Suandaru menghancurkan Mataram. Namun lebih dahulu mereka akan menghancurkan pasukan Untara di Jati Anom. Dalam pertemuan itu, segala sesuatunya telah disusun dengan rapi. Bahkan hari-harinya pun telah ditentukan. Aku tidak tahu menahu tentang serangan Suandaru atas Jati Anom, berkata Agung Sedayu. Suandaru tertawa. Katanya, sudah aku katakan, Untara adalah urusanku. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Aku tahu bahwa Untara adalah kakak kandungmu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia berdesis. Terima kasih, Kakang. Ki Ambara dan yang hadir di pertemuan itu tersenyum. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah mengenal Agung Sedayu secara pribadi, namun mereka tahu bahwa sebelumnya Agung Sedayu adalah saudara tua seperguruan Suandaru. Setelah Agung Sedayu dikalahkan dalam perang tanding di tanah perdikan menoreh, maka Agung Sedayulah yang kemudian memanggilnya Kakang. Adalah kebetulan pula bahwa Agung Sedayu telah menikah dengan adik perempuan Suandaru. Demikianlah, mereka pun telah mematangkan pembicaraan di antara beberapa orang itu. Di samping Ki Ambara, hadir dua orang yang wajahnya nampak sangat garang. Bahkan wajah seorang di antaranya nampak cacat bekas goresan senjata. Besok aku akan melihat keadaan pasukan di sisi utara hutan lemah cengkar itu, berkata Suandaru. Orang yang wajahnya cacat itu pun berkata, silahkan. Agaknya kau tidak percaya kepada kekuatan kami. Besok kau akan mengetahui bahwa kami tidak sedang bermain-main. Kami sadar bahwa kami akan menyerang Mataram. Baiklah. Tetapi bagaimana kami besok dapat sampai ke perkemahanmu? Orang yang wajahnya cacat itu berkata, Ki Ambara akan membawamu. Baik. Terima kasih. Suandaru pun mengangguk-angguk. Sebenarnya lah di keesokan harinya, Ki Ambara telah singgah di rumah Suandaru. Agung Sedayu yang masih berada di rumah Suandaru telah ikut bersama mereka pergi ke sisi utara hutan lemah cengkar. Suandaru dan Agung Sedayu memang terkejut melihat pasukan yang berkemah di hutan itu. Bukan saja jumlahnya cukup besar, tetapi nampaknya mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang luas. Beberapa orang pemimpinnya nampaknya orang berilmu tinggi. Luar biasa, berkata Suandaru di dalam hatinya. Ia telah membandingkan kekuatan itu dengan kekuatan yang ada di Sangkal Putung. Agung Sedayu pun menyadari bahwa kekuatan itu cukup besar untuk dihadapi. Seandainya pasukan itu menyerang Sangkal Putung, maka Sangkal Putung tentu akan pecah. Kekuatan para pengawal di Sangkal Putung saja tidak akan dapat mengimbangi kekuatan itu. Suandaru dan Agung Sedayu pun kemudian telah diperkenalkan dengan para pemimpin dari pasukan yang sedang berkemah itu. Mereka adalah orang-orang yang nampak sangat meyakinkan. Namun, Ki Ambara sebelumnya sudah memberitahukan bahwa Agung Sedayu dari tanah perdikan menoreh akan datang bersama Suandaru, sehingga orang-orang yang telah terlibat langsung dalam pertempuran di tanah perdikan menoreh, tidak menampakkan dirinya. Agung Sedayu mempunyai ingatan yang sangat kuat, berkata Ki Ambara. Beberapa saat setelah Suandaru dan Agung Sedayu menyaksikan kekuatan yang tersimpan di perkemahan itu, maka mereka pun segera minta diri. Mereka telah melihat jumlah orang yang cukup besar, persenjataan yang baik, perbekalan yang mencukupi, dan agaknya juga kesetiaan yang tinggi.
Ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, orang yang wajahnya cacat oleh goresan senjata itu sempat bertanya. Ki Lurah Agung Sedayu, bukankah kata-katamu benar-benar dapat dipegang? Agung Sedayu memandang Suandaru sekilas. Kemudian ia pun menjawab. Janjiku terutama aku ucapkan kepada Kakang Suandaru. Kami sudah membuat janji seorang laki-laki. Aku tahu. Tetapi maksudku adalah kekuatan di belakangmu. Apakah kau benar-benar dapat menggerakkan pasukanmu serta seluruh kekuatan tanah perdikan Menoreh? Karena Ki Gede Menoreh tidak dapat datang dalam pertemuan ini. Aku sudah mengatakannya kepada Kakang Suandaru. Meskipun aku harus mengorbankan beberapa orang di dalam pasukanku. Apa maksudmu? Aku harus menyingkirkan beberapa orang yang nampaknya akan menghalangi usahaku, menyeret orang-orangku ke dalam rencana ini. Tetapi semuanya sudah aku rencanakan dengan baik. Aku sudah mempersiapkan orang-orangku yang setia, untuk pada saatnya menyingkirkan mereka. Orang berwajah cacat itu pun kemudian telah memperkenalkan seorang yang umurnya kira-kira sebaya dengan Agung Sedayu. Katanya, ia juga seorang lurah prajurit dari Demak. Ia juga pernah memimpin prajurit dari pasukan khusus yang tangguh. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Nampaknya orang itu masih terlalu muda, jika pada saat Demak masih berdiri, ia sudah menjadi seorang lurah prajurit. Orang yang wajahnya cacat itu tiba-tiba tertawa. Katanya, jangan terkejut. Orang ini memiliki ilmu yang jarang dimiliki orang lain. Ia dapat menghambat ketuaan yang mencengkamnya. Sebenarnya lah bahwa umurnya jauh lebih tua dari wujudnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jika orang itu dapat menghambat gerak ketuaannya, maka ia tentu orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Selagi Agung Sedayu memperhatikan orang itu, maka orang itu pun berkata, aku juga sudah mendengar tentang kebesaran namamu, Ki Lurah. Semoga namamu menjadi semakin besar, meskipun mungkin sekali kebesaran namamu bukan karena kelebihan ilmumu, tetapi semata-mata karena orang lain dengan sengaja ingin mencuatkan namamu untuk kepentingan tertentu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin, Ki Lurah. Siapakah nama Kisanak? Namaku Wira Sambada. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Sementara Ki Lurah Wira Sambada itu bertanya, kau pernah mendengar namaku? Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Katanya, belum, Ki Lurah. Bagus. Sekarang kau sudah mendengar, bahwa di Demak pernah ada seorang lurah prajurit dari pasukan khusus berkuda yang bernama Wira Sembada. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, iya, Ki Lurah. Sekarang, kita dari angkatan yang berbeda akan bekerja bersama. Bukan maksudku untuk bersaing. Tetapi aku hanya ingin menguji, siapakah yang lebih baik di antara para lurah terpilih pada masa kejayaan Demak, dan pada masa Mataram sekarang ini. Tetapi aku bukan orang terbaik di antara para lurah prajurit di Mataram, Ki Lurah Wira Sembada. Ki Lurah Wira Sembada itu tertawa. Katanya, namamu adalah nama yang paling dikenal di antara para lurah prajurit di Mataram. Memang mungkin kau bukan yang terbaik, tetapi kau dapat dipakai untuk melihat tataran rata-rata lurah prajurit dari pasukan khusus di Mataram. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu Suandaru tertawa sambil berkata, jika Agung Sedayu pantas menjadi seorang lurah prajurit, maka aku sepantasnya menjadi seorang tumenggung. Setidak-tidaknya seorang rangga dalam tatanan keprajuritan Mataram. Ki Ambara tiba-tiba saja menyela. Kedudukan seseorang tidak selalu ditentukan oleh tingkat kemampuan dan kelebihannya. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu telah mengenal dan dikenal oleh Panembahan Senapati di masa mudanya. Suandaru tiba-tiba saja menyahut. Ya. Kawan, kenalan dan hubungan-hubungan lain akan sangat menentukan. Ki Lurah Wira Sembada tertawa. Katanya, kita akan dapat membuktikan di dalam perang yang bakal datang. Suara tertawa Suandaru pun menjadi semakin keras dan berkepanjangan. Sementara itu Agung Sedayu hanya berdiam diri saja, bahkan seperti seorang yang kebingungan. Baiklah, berkata Suandaru kemudian. Aku minta diri. Kita sudah menyusun rencana dengan baik. Kita semuanya harus menepati waktu, jika kita tidak ingin gagal. Sehari sebelum saatnya kita bergerak, aku akan menemui Ki Suandaru lagi, berkata Ki Ambara. Bagus. Aku berharap bahwa Agung Sedayu sudah pulih sepenuhnya. Tenggang waktu kita kelak hanya sehari.
Agaknya aku sudah baik, Kakang. Bukan hanya sudah baik, tetapi pulih kembali. Ya, pulih kembali. Sekarang pun telah hampir pulih. Bagus. Kita tidak boleh gagal. Jika kita gagal, maka kita tentu akan dilumatkan. Terutama sangkal putung dan tanah perdikan menoreh. Ya, sahut Ki Ambara. Dan kalian tidak akan pernah dapat bangkit kembali untuk selama-lamanya. Demikianlah, maka sejenak kemudian Swandaru, Agung Sedayu dan Ki Ambara pun bersiap untuk meninggalkan perkemahan itu. Sambil melangkah ke kuda mereka, Agung Sedayu dan Swandaru sempat melihat kekuatan yang tersimpan di dalam perkemahan itu. Apalagi Ki Ambara dengan sengaja menunjukkan kekuatan itu kepada Swandaru. Dalam perjalanan pulang, Ki Ambara tidak singgah di Sangkal Putung. Tetapi ia langsung pulang ke Kajoran. Namun Ki Ambara itu sempat bertanya, "Kapan Ki Lurah kembali ke Tanah Perdikan?" "Segera Ki Ambara." "Mungkin hari ini." "Hari ini?" bertanya Ki Ambara. "Jangan mengigau. Lihat, di mana matahari sekarang," sahut Swandaru. Mereka bertiga menengadahkan wajah mereka. Matahari ternyata sudah melampaui puncaknya, dan bahkan sudah mulai tergelincir ke barat. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, "Besok, pagi-pagi sekali. Apakah Nyi Lurah juga akan kembali ke Tanah Perdikan besok pagi bersama Ki Lurah?" "Ya." Tetapi Swandaru menyahut, "Kau belum bertanya kepadanya, apakah Sekar Mirah akan ikut ke Tanah Perdikan atau tidak?" "Aku memerlukannya. Aku membutuhkan dorongan kekuatan jiwani untuk melakukan tugas ini." "Jangan mementingkan diri sendiri," geram Swandaru. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sementara Swandaru berkata selanjutnya, "Segala sesuatunya terserah kepada Sekar Mirah. Tetapi jika Sekar Mirah akan tetap berada di sini, kau jangan memaksanya untuk kembali ke Tanah Perdikan menoreh. Mungkin ia ingin mulai dari kampung halamannya, sementara kau akan datang dari Tanah Perdikan, langsung ke Mataram." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Segala sesuatunya terserah kepada Sekar Mirah. Tetapi aku menginginkannya ikut kembali ke Tanah Perdikan. Mungkin aku memerlukan bantuannya, bukan saja dorongan jiwani, tetapi juga kemampuan dan ilmunya." Swandaru mengerutkan dahinya. Katanya, "Kita akan berbicara dengan Sekar Mirah." Agung Sedayu pun terdiam. Dipandanginya jalan yang panjang yang terbentang di hadapannya. Ketika mereka sampai di sebuah jalan simpang, maka Ki Ambara pun berkata, "Kita akan berpisah di sini. Aku akan langsung pulang ke Kajoran." Demikian mereka berpisah, maka masing-masing telah melarikan kuda mereka lebih cepat. Sementara itu, Agung Sedayu pun berkata, "Aku akan kembali ke Jati Anom segera." Swandaru nampaknya tanggap. Karena itu, maka ia pun menyahut, "Baiklah, Kakang. Mungkin Ki Ambara besok akan mengirimkan orangnya untuk mengamatinya kemana Kakang pergi." Seperti yang dikatakan di perjalanan pulang dari hutan di sisi utara Lemah Cengkar, maka Agung Sedayu pun segera berbenah diri. Bersama Sekar Mirah ia pun meninggalkan Sangkal Putung dan kembali ke Jati Anom. Mereka tidak mau diamati oleh petugas sandi, yang mungkin akan dikirim oleh Ki Ambara esok pagi. Demikianlah, maka segala persiapan telah berjalan lancar. Latihan-latihan di Sangkal Putung pun berlangsung terus. Para pengawal masih tetap tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan kembali. Namun mereka justru berlatih bersungguh-sungguh untuk menghadapi teka-teki yang semakin lama menjadi semakin mencengkam. Para pengawal yang masih belum tahu siapakah yang akan mereka hadapi itu tidak ingin menyesal di medan. Jika tiba-tiba saja mereka harus berhadapan dengan pasukan yang memiliki kekuatan yang besar, mereka tidak boleh membiarkan diri mereka digilas tanpa dapat memberikan perlawanan yang berarti. Dari hari ke hari, Sangkal Putung rasa-rasanya semakin dicengkam oleh ketegangan. Mereka masih harus menduga-duga apa yang akan terjadi beberapa hari lagi. Rasa-rasanya mereka harus siap untuk meloncat ke dalam kegelapan. Ki Ambara dan Ki Sabalintang tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan beberapa orang petugas sandi untuk mengamati perkembangan Sangkal Putung. Mereka memang melihat kesibukan yang semakin meningkat. Latihan-latihan yang semakin keras. Namun orang yang dikirim untuk mengamati perjalanan Agung Sedayu tidak berhasil melihat kepergian Agung Sedayu dari Sangkal Putung. Ketika Ki Ambara menemui Swandaru, Swandaru itu berkata,
Sekar Mirah akhirnya ikut suaminya ke Tanah Perdikan. Bukankah itu wajar sekali, sahut Ki Ambara. Bahkan sudah seharusnya Nyi Lurah mengikuti suaminya. Ya. Karena itu, aku tidak mencegahnya. Segala sesuatunya terserah kepada Sekar Mirah. Kedatangan Ki Ambara itu terutama untuk mematangkan segala rencana. Waktu yang telah ditetapkan harus dipegang segala pihak dengan sebaik-baiknya. Jika terjadi kelambatan salah satu pihak, maka akibatnya akan dapat menjadi buruk sekali. Ki Ambara dan Swandaru bahkan telah merencanakan arah serangan mereka. Pada saat fajar menyingsing di hari yang ditentukan, pasukan Sangkal Putung akan menyusup dari arah selatan, langsung menuju ke barak pasukan Mataram yang dipimpin utara. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Ki Ambara akan memasuki Jati Anom dari sisi utara. Kedua pasukan itu akan mengepung barak dan memecahkan pertahanan pasukan Untara hari itu juga. Jangan diberi kesempatan untuk menunda kekalahan. Hari itu juga pasukan itu harus dihancurkan. Kita tidak mempunyai waktu untuk beristirahat. Pasukan kita akan langsung menuju ke Mataram, sebelum fajar, Mataram harus sudah dikepung, meskipun baru setelah matahari terbit kita menyerang. Mungkin pasukan kita sangat letih. Tetapi jika ada tenggang waktu, penghubung dari Jali Anom akan sempat memberi laporan kepada Mataram, sehingga Mataram akan dapat mendatangkan pasukan yang berada di Ganjur dan barangkali dari barak yang lain, untuk memperkuat pertahanan mereka. Ya. Swandaru mengangguk-angguk. Pasukan kita memang akan menjadi sangat letih. Tetapi pasukan dari Tanah Perdikan menoreh adalah pasukan yang masih segar. Ya. Kita pun akan sangat menghemat tenaga di Jati Anom. Kita tidak akan mengerahkan segenap tenaga yang ada. Sebagian dari kita harus tetap segar, sampai kita memasuki pintu gerbang Mataram. Kekuatan Untara agaknya tidak terlalu besar, sehingga tidak akan sangat memeras tenaga, desis Swandaru. Ki Ambara mengangguk-angguk. Ia sudah merencanakan bahwa pasukan Untara itu harus dihancurkan menjelang sore hari. Pasukannya dan pasukan Sangkal Putung akan sempat beristirahat sejenak sambil makan. Baru kemudian mereka akan menempuh perjalanan panjang ke Mataram. Mereka berharap bahwa tengah malam mereka akan sampai di Mataram, langsung mengepung kota raja bersama-sama dengan pasukan Tanah Perdikan menoreh, yang juga sudah harus berada di Mataram menjelang tengah malam. Mereka masih mempunyai waktu sedikit untuk beristirahat dan mengatur diri. Menjelang fajar, baru mereka mempersiapkan diri untuk menyerang pintu gerbang. Pintu gerbang induk dan pintu gerbang samping di 4 penjuru. Pasukan Tanah Perdikan menoreh yang segar akan menjadi ujung tombak serangan mereka. Kemudian pasukan yang sudah letih dari para pengawal Sangkal Putung dan pasukan Ki Ambara akan mendukung mereka. Tetapi orang-orang berilmu tinggi dari Sangkal Putung, Tanah Perdikan menoreh dan dari pasukanku akan tetap berada di paling depan. Aku yakin bahwa mereka masih akan mampu bertempur tanpa berhenti 3 hari 3 malam lagi, berkata Ki Ambara. Swandaru mengangguk-angguk. Namun ia pun berdesis. Tegas yang sangat berat. Kita akan bersama-sama memikulnya, berkata Ki Ambara. Swandaru tersenyum. Katanya. Mataram akan menyesali keangkuhannya. Ki Ambara pun tersenyum. Namun Ki Ambara itu berkata pula di dalam hatinya. Tersenyum dan tertawalah sekarang, Swandaru, selagi kau sempat. Setelah itu, kau, istrimu, ayahmu, saudara seperguruanmu yang kau tundukkan itu, akan segera menangisi kebodohanmu di saat-saat terakhir hidupmu. Namun Ki Ambara itu berkata, apakah Ki Swandaru tidak ingin bertemu dengan Wiyati? Aku masih sangat memerlukan Pandan Wangi, Ki Ambara. Justru pada saat-saat seperti ini. Jika aku salah langkah, maka akibatnya akan buruk sekali bagi perjuangan ini. Ki Ambara tersenyum. Katanya, baiklah. Pada saat pasukan kita menduduki Mataram, Wiyati juga akan berada di Mataram. Ia akan berada di Mataram bersama beberapa orang perempuan pilihan, yang harus menyiapkan makan dan perbekalan untuk mendukung perjuangan kita selanjutnya. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah, Ki Ambara. Dengan demikian, maka rencana serangan mereka terhadap pasukan Untara itu pun menjadi semakin matang. Sementara itu, pasukan Mataram yang berada di Jati Anom tidak luput dari pengamatan para petugas sandi yang dikirim oleh Ki Ambara, meskipun mereka harus sangat berhati-hati. Ki Ambara sadar bahwa petugas sandi Mataram adalah orang-orang yang sangat licin,
sehingga sulit bagi para petugas sandi yang dikirim oleh Ki Ambara dapat dengan leluasa melakukan tugas mereka di sekitar Jati Anom. Namun dari pengamatan para petugas sandi yang dikirim Ki Ambara, ia mendapat laporan bahwa pasukan Mataram di Jati Anom itu tidak menunjukkan peningkatan kegiatan mereka. Latihan-latihan yang mereka selenggarakan sama sekali tidak lebih keras sebagaimana mereka lakukan sehari-hari. Pasukan yang dipimpin oleh Untara itu sama sekali tidak meningkatkan pengamatan mereka atas lingkungan di sekitarnya. Pintu gerbang baraknya tetap terbuka. Seperti biasanya pada hari-hari tertentu, 2-3 kali sepekan, pedagang sayur-sayuran, telur, gula kelapa dan bahkan beras memasuki pintu gerbang barak itu dengan leluasa, untuk menyerahkan bahan-bahan makan itu. Bahkan seorang petugas sandi yang dikirim Ki Ambara berhasil menyusup di antara para penjual sayuran yang tidak mengetahui siapakah orang itu sebenarnya, masuk ke dalam barak. Di barak itu memang tidak nampak persiapan apa-apa. Setelah latihan-latihan yang memang diselenggarakan setiap hari, para prajurit itu pun lebih banyak beristirahat di dalam barak. Sekali-sekali sekelompok prajurit berkuda meronda mengelilingi Jati Anom. Ketika hal itu dilaporkan kepada Ki Ambara, maka ia pun berdesis. Kasihan Untara. Dalam waktu yang dekat, baraknya akan musnah. Kami tidak ingin menawan seorang pun dari antara para prajurit Mataram. Jika mereka mati terbunuh di pertempuran, tidak ada orang yang menyalahkan kami. Bahkan 2 hari menjelang hari yang ditentukan oleh Ki Ambara dan Swandaru, nampaknya rakyat Jati Anom akan menyelenggarakan keramaian merti desa. Panen mereka yang baru saja berlangsung nampaknya berhasil dengan baik, sehingga mereka akan merayakan keberhasilan mereka dengan menyelenggarakan keramaian di sawah Ki Bekel yang padinya baru saja dipetik. Tayub, orang-orang Jati Anom mulai riuh membicarakannya. Teratak pun sudah mulai dibangun. Di bawah teratak itulah tari Tayub akan diselenggarakan. Sebelumnya, para penghuni Kademangan Jati Anom akan menyelenggarakan makan kembul di bawah teratak itu juga. Setiap keluarga akan membawa makanan, minuman dan nasi serta lauk pauknya untuk dimakan bersama-sama, di tengah-tengah sawah yang baru saja mereka panen dengan hasil yang sangat memuaskan. Ketika malam keramaian itu tiba, maka sawah yang biasanya gelap gulita di malam hari itu, menjadi terang benderang. Bukan saja lampu oncor di tengah-tengah arena Tayub, tetapi lampu-lampu minyak, oncor jarak dan delupak minyak kelapa, menyala di mana-mana. Di sawah itu bertebaran orang-orang yang berjualan bermacam-macam makanan. Mereka yang biasanya bekerja di sawah, tiba-tiba saja menjadi seorang penjual jenang sumsum dan jenang gempol. Yang lain menjual nasi pecel dan rempeyek udang. Malam keramaian itu tidak luput dari perhatian Ki Ambara. Dengan keramaian itu, maka Ki Ambara menilai bahwa Utara benar-benar tidak menduga, bahwa esok lusa Jati Anom akan menjadi abu yang berserakan dihembus angin dari lautan. Bersambung ke bab 475. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.